Jujur saja, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda membutuhkan seseorang di sisi Anda di hari tua Anda untuk menjadi bahagia? Apakah Anda bersedia melepaskan ketenangan pikiran dan kebebasan Anda untuk fakta sederhana bersama pasangan? Pada tahap kehidupan ini, bersama dengan seseorang yang tidak cocok, yang menghabiskan energi Anda atau merampas ketenangan pikiran Anda, tidak diragukan lagi merupakan salah satu kesalahan termahal yang dapat Anda lakukan. Anda hidup terbebani dengan drama yang bukan milik Anda, dengan komitmen yang bahkan tidak Anda inginkan. Dan semua itu, apa gunanya? Apa gunanya terikat pada sesuatu yang tidak ada gunanya bagi Anda? Jangan membodohi diri sendiri lagi. Anda tidak harus mencintai, apalagi menjadi syarat untuk menjalani hidup sepenuhnya. Jika Anda merasa bahwa Anda membutuhkan pasangan hanya untuk mengisi kekosongan, maka Anda telah memberikan hal yang paling berharga, kemandirian Anda. Lihatlah apa yang terjadi di sekitar Anda. Begitu banyak orang yang terjebak dalam hubungan yang tidak lagi mereka inginkan, berpura-pura bahagia sementara di dalam diri mereka merasa terpenjara. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda 10 alasan mengapa melajang pada tahap kehidupan saat ini adalah salah satu keputusan terbaik yang bisa Anda ambil. Andalah yang memutuskan. Jangan biarkan siapapun memaksakan cara hidup Anda atau merampas kedamaian Anda. Inilah saatnya untuk mengambil kendali atas hidup Anda. Mulailah dari diri Anda sendiri, prioritaskan diri Anda sendiri, dan teruslah melangkah maju tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, kapan lagi? Mari kita patahkan mitos, lepaskan ikatan dan pahami bahwa setelah usia 60, 70, atau 80 tahun, kebebasan Anda jauh lebih berharga daripada hubungan apapun yang membatasi Anda. Jadi, mari kita mulai dengan alasan pertama mengapa lebih baik melajang di usia tua. Tidak ada yang menekan Anda. Tidak ada lagi yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Apa gunanya diperintah pada saat ini? Anda tidak lagi siap untuk mengikuti aturan orang lain atau pasrah pada kehidupan yang tidak sesuai dengan Anda. Anda tidak perlu menerima seseorang yang memberitahu Anda bagaimana cara hidup, apa yang harus dimakan, atau dengan siapa Anda harus berbicara. Satu-satunya hal yang benar-benar layak Anda dapatkan adalah kedamaian. Dan kedamaian itu dimulai ketika Anda melepaskan segala sesuatu yang menghalangi Anda untuk menjadi diri Anda sendiri. Tidaklah adil membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda. Mengapa Anda harus menerima bahwa mereka ikut campur dalam setiap detail kehidupan Anda? Anda bukan pion dalam permainan siapapun. Sekaranglah waktunya untuk merebut kembali kemerdekaan Anda dan hidup dengan cara Anda sendiri. Setiap kali Anda membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda bertindak, Anda melepaskan hak Anda untuk bebas. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan ketenangan pikiran dan otonomi Anda hanya untuk menyenangkan seseorang yang tidak benar-benar mengerti apa artinya hidup yang sesungguhnya? Pikirkanlah tentang situasi di mana pasangan Anda menuntut Anda untuk berhenti berkumpul dengan teman-teman Anda, bahwa Anda harus mengubah sesuatu yang tidak ia sukai dari diri Anda, atau bahwa ia harus memutuskan bagaimana Anda harus berpakaian atau kemana Anda harus pergi. Seolah-olah Anda menjadi tawanan, terbelenggu oleh aturan seseorang yang tidak menghormati atau menghargai Anda. Cukup sudah penderitaan di bawahku kendali yang menguras tenaga dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Bayangkan bangun setiap pagi tanpa beban karena merasa harus menyesuaikan diri dengan aturan orang lain, tanpa tekanan terus-menerus untuk membuktikan bahwa Anda masih mampu memberikan yang terbaik. Sebaliknya, Anda dapat menikmati setiap hari dengan cara Anda sendiri, tanpa ada yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Mengapa terus membiarkan diri Anda terbelenggu oleh aturan yang tidak Anda pilih? Kebebasan dan ketenangan pikiran Anda jauh lebih berharga daripada upaya kontrol eksternal apapun. Hari ini adalah hari untuk mengatakan tidak lagi pada tekanan-tekanan yang hanya melemahkan Anda dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Di usia tua, melajang berarti menolak beban ekspektasi yang dibebankan kepada Anda oleh pasangan dan memilih untuk hidup dalam keaslian dan kedamaian. Angkat kepala Anda dan tegaskan bahwa, mulai hari ini dan seterusnya, hanya Anda yang memutuskan bagaimana Anda ingin hidup. Karena jika bukan Anda, siapa lagi? Jangan puas, tuntutlah rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan hiduplah bebas, tanpa ikatan. Nomor 2. Ketenangan pikiran. Cukup lelah dengan pertengkaran dan argumen yang tidak ada gunanya? Mengapa Anda akan terus berlarut-larut dalam konflik yang merenggut ketenangan pikiran Anda, ketika satu-satunya hal yang pantas Anda dapatkan adalah hidup dengan damai? Di usia tua, setiap menit sangat berarti, dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada menyia-nyiakannya untuk bertengkar karena hal-hal kecil. Pikirkan baik-baik, apakah layak mengorbankan kesejahteraan Anda untuk bertengkar karena detail yang sepele? Begini, bayangkan situasi ini. Anda pergi keluar untuk menikmati kumpul-kumpul bersama teman-teman dan,
Ketika Anda kembali, pasangan Anda memarahi Anda karena Anda tidak berpakaian sebagaimana mestinya atau dengan kasar mencaci maki Anda karena terlambat, mengubah saat-saat menyenangkan itu menjadi medan perang. Atau bayangkan, pada suatu sore yang tenang, dicaci maki dengan keras karena menghabiskan waktu mengobrol dengan seseorang di kedai kopi, seolah-olah setiap interaksi yang tidak disengaja merupakan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Teriakan dan celaan ini, yang memperlakukan Anda seperti anak kecil yang selalu melakukan kesalahan, merupakan pengingat brutal bahwa Anda sedang dirampok dari saat-saat tenang dan bahagia yang sakral. Setiap kali Anda dipaksa untuk membenarkan setiap detail kecil dalam hari Anda kehilangan apa yang benar-benar penting. Anda tidak harus hidup dalam siklus pertengkaran karena masalah-masalah kecil yang hanya menguras energi Anda. Saatnya untuk mengatakan cukup sudah cukup. Ketenangan pikiran Anda adalah harta Anda, dan pada tahap kehidupan ini Anda tidak bisa membiarkannya terbuang sia-sia karena argumen dan konflik yang tidak berarti. Di usia tua, Anda berhak mendapatkan ruang untuk bernapas, merenung, dan menikmati apa yang membuat Anda bahagia, tanpa kebisingan yang terus-menerus berupa ketegangan dan konfrontasi. Tidak ada lagi teriakan yang mengganggu saat-saat tenang Anda, tidak ada lagi celaan yang mengubah setiap tamasya menjadi pertempuran. Ini adalah hidup Anda, dan Anda berhak untuk menjalaninya dengan tenang dan tanpa ikatan. Tinggalkan episode-episode ketegangan yang hanya membuat Anda lelah dan mencuri ketenangan Anda. Karena jika bukan Anda yang melindungi diri Anda sendiri, siapa lagi? Ketenangan pikiran, tanpa alasan atau jalan memutar, adalah kunci untuk hidup sepenuhnya. Angkat kepala Anda dan tuntutlah ketenangan pikiran yang telah Anda dapatkan dengan susah payah, karena Anda berhak mendapatkan setiap momen ketenangan dan kebahagiaan tanpa racun pertengkaran yang tidak ada gunanya. 3. Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Cukup sudah menyerahkan kendali kepada orang lain. Mengapa Anda harus membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda, memaksakan aturan mereka pada Anda dan membuat Anda merasa seolah-olah Anda tidak memiliki suara Anda sendiri? Di usia tua Anda telah mengumpulkan pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai yang tak terhitung yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Anda tidak sama dengan Anda yang dulu. Anda telah berjuang, Anda telah jatuh dan Anda telah bangkit dengan lebih kuat, dan sekarang saatnya untuk merebut kembali apa yang selama ini menjadi milik Anda. Kekuatan untuk menjalankan hidup Anda sendiri. Bayangkan Anda bangun setiap hari dengan mengetahui bahwa setiap keputusan, setiap langkah, adalah milik Anda sendiri. Anda tidak perlu menyesuaikan rencana, selera, atau impian Anda untuk menyenangkan seseorang yang bahkan tidak memahami perjuangan yang telah Anda lakukan. Mengapa harus menerima didikte kapan harus melakukan sesuatu atau dipaksa untuk melepaskan kebebasan yang telah Anda raih dengan susah payah? Anda berada pada tahap di mana setiap detik sangat berarti, dan Anda tidak bisa membiarkan sebuah hubungan merampas otonomi yang layak Anda dapatkan. Ini bukan hanya tentang kemerdekaan. Ini tentang merebut kembali kekuatan yang selalu ada di tangan Anda. Setiap kali Anda mengizinkan orang lain ikut campur dalam keputusan Anda membiarkan mereka mengambil alih hidup Anda, menghapus esensi yang membuat Anda unik. Sebagai contoh, bayangkan Anda bersemangat untuk pergi ke lokakarya melukis, mempelajari sesuatu yang baru, atau bahkan menghadiri bedah buku yang selalu menarik bagi Anda dan pasangan Anda, tanpa mempertimbangkan antusiasme Anda, mengkritik Anda secara brutal, mengatakan bahwa hal-hal ini hanya membuang-buang waktu atau bahwa Anda selalu melarikan diri dari hal yang benar-benar penting. Sikap tersebut tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membelenggu Anda pada rutinitas yang dipaksakan, meredam keinginan Anda untuk bereksplorasi dan bertumbuh. Atau pikirkan tentang hari-hari ketika Anda hanya ingin menghabiskan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau menikmati musik favorit Anda, tetapi Anda dipaksa untuk mengikuti jadwal yang dipaksakan oleh seseorang yang tidak memahami kebutuhan Anda. Setiap pemaksaan, setiap kritik yang tidak adil, sama saja dengan merenggut sebagian dari kebebasan yang telah Anda peroleh dengan susah payah. Kisah Anda, keinginan Anda dan kebahagiaan Anda seharusnya tidak tunduk pada keinginan atau kebutuhan orang lain. Ini adalah hidup Anda, dan jika bukan Anda yang bertanggung jawab, siapa lagi? Inilah saatnya untuk mengangkat kepala dan berteriak dengan lantang bahwa hanya Anda yang memiliki otoritas untuk memutuskan apa yang terbaik untuk Anda. Jangan puas hidup dengan setengah hati, membiarkan orang lain mendikte arah jalan Anda. Tolaklah sikap tunduk yang menguras kekuatan Anda, dan sebaliknya, rangkulah kebebasan penuh untuk menjadi tokoh utama dalam kisah Anda sendiri. Jangan biarkan diri Anda dibuat merasa bahwa minat atau hasrat Anda kurang penting dibandingkan tuntutan orang lain. Ingatlah, Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Setiap keputusan, impian, dan keinginan adalah milik Anda, dan hanya Anda yang dapat memberikan arah yang Anda inginkan.
Inilah saatnya Anda mengambil alih dan menjalani hidup dengan cara Anda sendiri, tanpa pamrih atau alasan. Karena jika Anda tidak memutuskan untuk menjadi penguasa mutlak atas takdir Anda, siapa lagi yang akan melakukannya untuk Anda? Angkat kepala Anda, tuntut hak Anda untuk memutuskan, dan tunjukkan kepada dunia bahwa di usia tua kekuatan Anda tidak dapat dipatahkan. Dengarkan baik-baik. Jika apa yang saya katakan sejauh ini beresonansi dengan Anda, tunggu sampai Anda mendengar apa yang berikutnya. Ini akan menjadi pembuka mata yang nyata bagi Anda. Tapi pertama-tama saya meminta Anda untuk meluangkan waktu sejenak untuk berlangganan ke saluran ini agar Anda tidak melewatkan video saya, sukai saya, dan beri komentar dari kota atau negara mana Anda menonton video ini. Jangan lupa, jeda sejenak videonya dan beritahu saya dari mana Anda menontonnya. Jadi sekarang, mari kita lanjutkan dengan 10 alasan mengapa lebih baik melajang seiring bertambahnya usia. Dan nomor 4 adalah, lebih sedikit stres, lebih banyak kehidupan. Mengapa Anda harus membiarkan setiap hari menjadi perjuangan yang terus-menerus, penuh dengan ketegangan dan argumen yang tidak ada gunanya? Di usia tua, setiap menit sangat berarti dan Anda berhak untuk hidup tanpa beban yang membuat Anda lelah. Bayangkan bangun tidur tanpa kecemasan untuk menyenangkan seseorang, tanpa tekanan konstan untuk menyesuaikan diri dengan cetakan yang hanya menguras tenaga Anda. Ini bukan waktunya untuk terus menderita dalam pertengkaran yang tidak menghasilkan apa-apa, untuk terjerat dalam konflik yang hanya merenggut kedamaian Anda dan membuat Anda melupakan apa yang sebenarnya penting. Setiap teriakan, setiap celaan, adalah batu bata di dinding stres yang merampas energi Anda dan dalam jangka panjang hidup Anda sendiri. Sebagai contoh, bayangkan setiap pagi, ketika Anda bangun dari tempat tidur, pasangan Anda mencela Anda karena Anda tidak membuat sarapan atau karena Anda bangun terlambat atau semacamnya. Teriakan yang terus-menerus itu, tuntutan yang tidak manusiawi untuk kesempurnaan, menghantam Anda hari demi hari, merendahkan harga diri Anda dan meninggalkan bekas luka yang tidak Anda lihat, tetapi melemahkan semangat Anda. Mengapa Anda membiarkan episode-episode itu menyeret Anda ke bawah ketika Anda dapat memilih jalan tanpa beban emosional yang tidak perlu? Hidup Anda pada tahap ini seharusnya menjadi sebuah oase ketenangan dan kebahagiaan, bukan pertempuran harian melawan tekanan yang tidak berharga. Bayangkan bagaimana rasanya menikmati setiap matahari terbit tanpa bayang-bayang konflik yang tertunda, tanpa kerumitan pertengkaran yang hanya melemahkan semangat Anda. Jangan biarkan stres, hasil dari hubungan yang memaksa Anda untuk mengalah dan bertengkar karena hal-hal yang tidak penting, menghalangi Anda untuk menikmati setiap momen. Inilah saatnya untuk membebaskan diri Anda, untuk mengatakan cukup pada momen-momen yang membuat Anda merasa terbelenggu pada rutinitas yang melelahkan. Kesejahteraan Anda tidak bisa dinegosiasikan dan setiap detik kedamaian dan ketenangan adalah hadiah yang layak Anda dapatkan. Anda tidak akan membiarkan kekacauan dan ketegangan terus menandai kehidupan Anda sehari-hari. Angkat kepala Anda, tolak beban-beban itu dan pilihlah kehidupan yang tenang dan bahagia. Lebih sedikit stres, lebih banyak kehidupan. Ini adalah keputusan yang akan memberikan Anda kembali kebebasan dan kedamaian yang Anda rindukan. Nomor 5. Teman dan keluarga tanpa kekacauan. Cukup sudah sebuah hubungan yang membuat Anda terlibat dalam masalah yang bahkan bukan milik Anda. Mengapa Anda akan membiarkan drama pasangan menghalangi persahabatan dan ketenangan pikiran keluarga Anda? Di masa tua Anda, yang pantas Anda dapatkan adalah menikmati pertemuan Anda tanpa pertengkaran, argumen yang tidak perlu, dan ketegangan yang merusak saat-saat terbaik sekalipun. Jika Anda berada dalam suatu hubungan, Anda seringkali menjadi penengah dalam konflik dan membawa perselisihan yang, pada akhirnya, melelahkan bahkan bagi mereka yang paling Anda sayangi. Sebagai contoh, bayangkan saat itu, di tengah-tengah pertemuan keluarga, pasangan Anda mencaci maki Anda atas sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan, mempermalukan Anda di depan semua orang. Sikap seperti itu tidak hanya menghancurkan keharmonisan pertemuan Anda, tetapi juga mengubah momen-momen sukacita menjadi pertempuran emosional yang nyata. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan keharmonisan pertemuan Anda, pertemuan-pertemuan yang seharusnya membuat Anda penuh dengan sukacita, hanya untuk mempertahankan sebuah hubungan yang tidak memberi Anda kedamaian? Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk memiliki teman dan keluarga tanpa racun yang hanya menghasilkan konfrontasi dan kesalahpahaman? Bayangkan Anda bangun dan dapat menikmati setiap pertemuan tanpa tekanan terus-menerus untuk menyelesaikan masalah orang lain, tanpa harus mendengarkan keluhan atau pertengkaran yang membuat Anda lelah. Menjadi lajang berarti Anda tidak mengizinkan konflik menyusup ke dalam ikatan Anda yang paling berharga. Inilah saatnya untuk mengatakan tidak pada segala sesuatu yang menyeret Anda ke dalam pertengkaran dan ketegangan dan memilih kehidupan yang bersih, jujur, dan yang terpenting bebas dari drama. Di usia tua, setiap menit sangat berarti dan kedamaian dalam hubungan Anda sangat penting untuk menjalani hidup sepenuhnya.
Jangan biarkan hubungan yang rumit merampas momen-momen hubungan yang tulus dengan orang yang Anda cintai. Ini adalah hidup Anda, ketenangan pikiran Anda, dan teman serta keluarga Anda berhak mendapatkan yang terbaik. Pilihlah untuk melajang dan jauhkan diri Anda dari kekacauan yang hanya akan membuat Anda kehilangan apa yang benar-benar penting. Nomor 6. Uang. Cukup sudah hubungan yang membuat Anda menjadi budak tagihan dan pertengkaran karena uang. Katakan padaku, mengapa Anda membiarkan orang lain terlibat dalam setiap keputusan keuangan yang memaksa Anda untuk mengorbankan pengeluaran dan menanggung hutang yang pada akhirnya bukan milik Anda? Di usia tua, setiap peso sangat berarti dan Anda tidak pantas melihat semua yang telah Anda usahakan menjadi sia-sia karena pertengkaran terus-menerus mengenai masalah keuangan yang hanya akan menguras energi dan merendahkan harga diri Anda. Bayangkan bisa menggunakan sumber daya Anda sesuai keinginan Anda, tanpa terjebak dalam perdebatan tak berujung tentang tagihan bersama atau prioritas keuangan yang tidak sesuai dengan impian Anda. Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk berinvestasi pada passion Anda, menikmati hasil kerja keras Anda dan membuat keputusan tanpa harus menjelaskannya. Namun, jika Anda berada dalam sebuah hubungan, Anda akan sering dipaksa untuk melepaskan kemewahan dan kesempatan tersebut. Sebagai contoh, pikirkan situasi di mana, setelah bertahun-tahun berusaha, Anda akhirnya memutuskan untuk menabung untuk perjalanan yang selalu Anda impikan, untuk melihat tempat-tempat yang memenuhi jiwa Anda. Namun, segera setelah Anda mengumumkan rencana Anda, pasangan Anda marah, mengatakan bahwa perjalanan tersebut adalah pengeluaran yang tidak perlu, bahwa Anda harus menabung untuk sesuatu yang lebih praktis. Atau, lebih buruk lagi, mereka menyalahkan Anda karena menghabiskan uang untuk pengalaman dan bukannya untuk menabung. Kritik pedas seperti itu tidak hanya menghilangkan kegembiraan dari perjalanan, tetapi juga membuat Anda merasa bersalah karena menikmati apa yang telah Anda usahakan dengan susah payah. Seolah-olah Anda dipaksa untuk melepaskan impian Anda sendiri untuk mengikuti jalan yang tidak Anda pilih, membuat Anda kehilangan hak untuk berinvestasi pada diri Anda sendiri. Atau bayangkan adegan lainnya. Anda memutuskan untuk merenovasi rumah Anda, untuk memberikan sentuhan modernitas yang selalu Anda inginkan, dan alih-alih merayakan inisiatif Anda, pasangan Anda malah menuduh Anda boros dan mengomeli Anda tanpa henti untuk setiap pengeluaran, dengan alasan bahwa hal tersebut lebih masuk akal untuk ditabung. Sikap tersebut menyeret Anda ke dalam siklus kontrol dan frustrasi, di mana setiap pembelian menjadi sebuah pertengkaran, dan setiap keputusan keuangan menjadi alasan untuk membatasi kebebasan Anda. Apakah Anda benar-benar akan terus membiarkan stres dan frustrasi mengambil alih apa yang telah Anda bangun dengan susah payah? Setiap kali Anda membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda mengelola keuangan Anda menyerahkan kebebasan Anda. Ini bukan hanya tentang angka. Ini tentang menjaga martabat dan hak Anda untuk menikmati hasil kerja keras Anda. Di masa tua, yang Anda inginkan hanyalah ketenangan pikiran dan kemampuan untuk berinvestasi pada diri sendiri, pada hasrat Anda, tanpa ada yang memberitahu Anda bahwa apa yang Anda belanjakan atau tabung adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jangan puas hidup dalam bayang-bayang konflik ekonomi yang hanya merusak kesejahteraan Anda. Inilah saatnya untuk mendapatkan kembali kendali dan berhenti memperebutkan uang. Usaha dan tabungan Anda adalah untuk ketenangan pikiran Anda dan untuk menjalani setiap hari dengan cara Anda, tanpa beban tambahan yang bukan milik Anda. Angkat kepala Anda dan tunjukkan bahwa, pada tahap ini, uang Anda adalah milik Anda dan hanya Anda yang memutuskan bagaimana menggunakannya untuk membangun kehidupan yang layak Anda dapatkan. Karena jika Anda tidak memperjuangkan kemandirian finansial Anda sekarang, Anda akan mengutuk diri Anda sendiri ke dalam kehidupan yang penuh dengan batasan yang bahkan tidak layak Anda dapatkan. Inilah saatnya Anda bersinar, menikmati diri sendiri tanpa penyesalan dan hidup sepenuhnya, tanpa ada yang mencuri sepeser pun dari hasil jerih payah Anda. Nomor 7. Kecemburuan yang tidak masuk akal dan tidak hanya terhadap teman, tetapi juga terhadap kerabat Anda. Cukup sudah kecemburuan yang tidak masuk akal yang dipaksakan oleh pasangan Anda. Mengapa Anda membiarkan seseorang mengunci Anda dengan ketidakpercayaan dan kecurigaan yang tidak berdasar, tidak hanya dengan teman, tetapi bahkan dengan anggota keluarga Anda sendiri? Di usia tua Anda telah mengumpulkan kebijaksanaan dan pengalaman untuk mengetahui bahwa kepercayaan itu penting dan Anda tidak pantas hidup dengan ketegangan karena pasangan Anda melihat adanya musuh yang sebenarnya tidak ada. Setiap kali Anda ditantang atau diminta untuk menjelaskan sebuah percakapan atau pertemuan keluarga yang tidak bersalah, Anda membiarkan paranoia orang lain mencuri kedamaian Anda. Sebagai contoh, bayangkan menghadiri pesta ulang tahun seorang teman seumur hidup dan begitu Anda masuk, pasangan Anda mulai mencaci maki Anda karena menghabiskan terlalu banyak waktu dengan mereka atau menuduh Anda terlalu dekat. Seolah-olah setiap senyuman atau komentar ramah menjadi ancaman dan tiba-tiba, apa yang seharusnya menjadi hari perayaan berubah menjadi interogasi yang menyakitkan yang membuat Anda merasa dihakimi dan terjebak.
Sikap yang kejam dan tidak berdasar seperti itu menghancurkan keharmonisan hubungan Anda dan menjerumuskan Anda ke dalam awan ketidakamanan yang terus-menerus. Ini bukan tentang kontrol, ini tentang menghormati dan mempercayai orang-orang di sekitar Anda. Jangan biarkan racun ini menyusup ke dalam ikatan Anda dan menghalangi Anda untuk menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang benar-benar mencintai Anda. Bayangkan hidup tanpa harus membenarkan setiap interaksi, tanpa terus-menerus mempertanyakan ikatan Anda dengan teman dan keluarga. Tekanan itu, ketidakpercayaan yang terus-menerus tidak hanya menguras energi Anda, tetapi juga menghalangi Anda untuk menjadi diri sendiri dan menikmati kebebasan yang telah Anda dapatkan dengan susah payah. Pada tahap ini, yang layak Anda dapatkan adalah kejelasan, ketenangan pikiran, dan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan rasa saling menghormati. Jangan biarkan kecemburuan pasangan Anda yang tidak rasional mengurung Anda dalam sangkar rasa tidak aman. Saatnya untuk mengatakan cukup pada sikap yang hanya mengambil apa yang paling Anda hargai. Kebebasan untuk menjadi bagian dari jaringan orang-orang yang mendukung dan mencintai Anda tanpa syarat. Hidup Anda terlalu berharga untuk dijalani dengan merevisi setiap langkah, membawa beban ketidakpercayaan yang hanya menimbulkan ketegangan. Ingatlah, di masa tua, kedamaian dan kepercayaan harus menjadi dasar hubungan Anda. Jangan puas hanya dengan diawasi dan dihakimi setiap kali Anda berinteraksi dengan orang-orang yang Anda sayangi. Berdirilah dan tuntutlah rasa hormat yang layak Anda dapatkan. Jangan biarkan kecemburuan pasangan Anda yang tidak berdasar merampas sukacita dan kebebasan yang telah Anda perjuangkan dengan susah payah. Jalani setiap hari dengan kepastian bahwa Anda layak mendapatkan hubungan yang sehat tanpa terikat oleh ketidakpercayaan. Nomor 8. Manjakan diri Anda sesuka Anda. Cukup sudah mengorbankan diri Anda untuk menyenangkan orang lain. Mengapa Anda harus berhenti memanjakan diri sendiri dan menikmati setiap keinginan Anda hanya untuk menuruti keinginan orang lain? Di usia tua Anda telah menghabiskan separuh hidup Anda untuk membuktikan bahwa Anda layak untuk bahagia dan itu berarti memanjakan diri Anda sesuka hati tanpa harus meminta izin dari siapapun. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan sebuah hubungan menghentikan Anda untuk memanjakan diri Anda dalam kesenangan yang memenuhi hidup Anda? Bayangkan bangun setiap pagi dan dapat memutuskan tanpa batasan apakah Anda ingin menikmati sarapan santai di tempat favorit Anda, membeli pakaian yang selalu Anda inginkan, atau menghabiskan waktu seharian untuk bersantai. Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk melakukan hal tersebut. Miliki setiap keputusan, kesenangan, dan keinginan Anda tanpa harus bernegosiasi atau berkompromi. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda atau menyesuaikan diri dengan jadwal yang dipaksakan oleh orang lain. Ini adalah hidup Anda dan satu-satunya yang berhak memutuskan bagaimana cara menikmatinya adalah Anda sendiri. Sebagai contoh, bayangkan Anda memutuskan untuk memanjakan diri Anda dengan jam tangan mewah atau pergi ke kafe sendirian untuk menikmati buku yang bagus, tetapi pasangan Anda, alih-alih mendukung Anda, malah menegur Anda dengan kasar. Dia mengatakan bahwa Anda terlalu tua untuk kemewahan seperti itu atau bahwa Anda membuang-buang uang untuk keinginan, bahkan mempermalukan Anda di depan teman dan keluarga Anda. Sikap yang memaksa Anda untuk merasa bersalah karena memanjakan diri sendiri ini merupakan bentuk kontrol terang-terangan yang merampas hak Anda untuk menikmati apa yang Anda sukai. Kritik yang merusak seperti itu tidak hanya memadamkan keinginan Anda untuk memanjakan diri sendiri, tetapi juga membuat Anda meragukan nilai diri Anda sendiri. Berhentilah berpikir bahwa memanjakan diri sendiri adalah sebuah kemewahan atau sesuatu yang hanya Anda lakukan pada saat-saat tertentu. Setiap hari adalah kesempatan untuk memanjakan diri Anda dengan sedikit kebahagiaan, untuk menikmati hasrat Anda tanpa ada yang menghalangi. Jangan biarkan tekanan dalam sebuah hubungan membuat Anda melupakan hal yang penting, yaitu kesehatan dan hak Anda untuk menikmati diri sendiri sepenuhnya. Jika Anda merasa lelah, manjakan diri Anda dengan beristirahat. Jika Anda ingin pergi keluar, lakukanlah tanpa menengok ke belakang. Jangan puas dengan yang kurang dari yang layak Anda dapatkan. Jangan tertipu oleh gagasan bahwa cinta membutuhkan pengorbanan yang konstan. Cinta sejati, cinta yang menghormati dan menghargai Anda, seharusnya membuat Anda bisa menjadi diri sendiri dan menikmati setiap keinginan tanpa rasa bersalah. Tetapi jika Anda berada dalam hubungan yang membatasi Anda, inilah saatnya untuk memikirkan kembali prioritas Anda. Mengapa harus hidup di bawah bayang-bayang batasan dan komitmen yang menghalangi Anda untuk menikmati kesenangan hidup? Manjakan diri Anda sesuka hati tanpa alasan, tanpa penyesalan. Setiap keinginan kecil, setiap keputusan impulsif untuk menikmati hidup adalah tindakan pemberontakan terhadap kehidupan yang biasa-biasa saja dan penindasan harapan orang lain. Jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa bahwa memanjakan diri sendiri itu egois atau sembrono. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa Anda menghargai diri sendiri, bahwa Anda memahami bahwa di masa tua kebahagiaan dan kesejahteraan Anda adalah hal yang paling penting.
Angkat kepala Anda dan tuntutlah apa yang pantas Anda dapatkan. Nikmati kesenangan Anda tanpa harus terus-menerus bernegosiasi dalam sebuah hubungan yang membutuhkan waktu dan energi. Manjakan diri Anda sesuka Anda dan jalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir Anda. Tanpa pamrih, tanpa batasan, hanya Anda dan keinginan Anda untuk menikmati hidup sepenuhnya. Nomor 9. Anda tumbuh tanpa ikatan. Tidak ada lagi ikatan yang memperlambat pertumbuhan Anda. Mengapa Anda akan membiarkan sebuah hubungan membatasi Anda, mengunci Anda dalam rutinitas yang menghalangi Anda untuk berkembang? Di usia tua Anda telah menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menemukan kembali diri Anda di setiap langkah. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda bagaimana menjadi atau tujuan apa yang harus dicapai. Melajang berarti Anda memiliki kebebasan untuk terus belajar, mencoba hal-hal baru, dan berkembang tanpa hambatan dari orang lain. Bayangkan Anda dapat mengejar proyek yang selalu Anda impikan, mengeksplorasi hobi baru atau bahkan melakukan passion yang terlupakan tanpa harus bernegosiasi atau menjustifikasi setiap keputusan. Ini adalah kesempatan Anda untuk berkembang sesuai keinginan Anda tanpa ikatan yang membatasi potensi Anda. Namun, apa yang terjadi jika pasangan Anda memutuskan untuk menahan Anda? Pikirkan tentang skenario itu. Anda ingin sekali mendaftar kursus menari atau menjahit atau sesuatu yang Anda sukai dan pasangan Anda dengan kasar meremehkan Anda dengan mengatakan bahwa di usia Anda, hal itu konyol atau Anda lebih baik tinggal di rumah dan menonton TV. Sikap seperti itu tidak hanya membuat Anda merasa tidak mampu, tetapi juga mengunci Anda dalam siklus pembatasan diri. Setiap kali mereka mengkritik Anda atau memaksa Anda untuk melepaskan impian Anda, mereka memadamkan semangat yang membuat Anda unik, mengubah Anda menjadi seseorang yang puas dengan apa yang Anda bisa. Jangan biarkan diri Anda terjerat dalam kompromi yang membuat Anda merasa terjebak, yang memaksa Anda untuk menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain harapkan dari Anda. Sebaliknya, pilihlah untuk menjadi arsitek dari takdir Anda sendiri. Tumbuh tanpa ikatan bukan hanya sebuah frasa. Ini adalah kenyataan hidup tanpa takut akan perubahan, tanpa takut dihakimi dan tanpa bergantung pada seseorang untuk menahan Anda di setiap langkah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang, belajar dan memperluas wawasan Anda. Mengapa Anda harus melepaskan pertumbuhan pribadi Anda karena takut akan hal yang tidak diketahui atau menyerah pada hubungan yang membatasi Anda? Jangan biarkan siapapun memadamkan api kemajuan yang membuat Anda unik. Di usia tua, kehebatan sejati terletak pada kemampuan untuk terus maju, mendobrak pakem, dan membuktikan bahwa Anda selalu bisa menjadi lebih baik, tanpa batasan atau ikatan. Angkat kepala Anda, rangkullah kebebasan Anda dan ingatlah, satu-satunya batasan adalah yang Anda tentukan sendiri. Tumbuhlah tanpa ikatan dan buktikan bahwa kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah jalan menuju kehidupan yang utuh dan otentik. Nomor 10. Keputusan ada di tangan Anda sendiri. Jangan lagi menyerahkan kekuasaan Anda. Di masa tua, setiap keputusan harus menjadi milik Anda sendiri, tanpa ada yang mendikte bagaimana Anda harus hidup. Mengapa Anda harus mengizinkan orang lain memutuskan untuk Anda, mengambil kendali Anda atas apa yang benar-benar penting bagi Anda? Hidup Anda, selera Anda, rencana Anda, semua itu adalah milik Anda sendiri. Jangan biarkan rasa takut atau paksaan orang lain membuat Anda meragukan kemampuan Anda untuk memilih apa yang tepat untuk Anda. Bayangkan bangun setiap pagi dan mengetahui bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, adalah milik Anda sepenuhnya. Anda tidak perlu membenarkan keputusan Anda atau meminta izin untuk hidup dengan cara Anda. Berada dalam suatu hubungan dapat membuat Anda merasa terjebak dalam siklus kompromi dan kompromi yang tak berujung, di mana setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan orang lain. Ini seperti dipaksa mengenakan setelan jas yang tidak sesuai dengan Anda, membatasi gerakan Anda dan mematikan diri Anda yang sebenarnya. Pikirkanlah hari-hari ketika Anda ingin mendaftar kursus memasak gourmet, belajar melukis, atau bahkan bepergian ke destinasi impian Anda, dan pasangan Anda menegur Anda dengan mengatakan bahwa di usia Anda sudah bukan waktunya lagi untuk memulai sesuatu yang baru atau Anda tidak membutuhkannya. Cukup tinggal di rumah saja. Kritik yang kejam dan meremehkan seperti itu tidak hanya membatasi Anda, tetapi juga membuat Anda merasa bahwa minat dan keinginan Anda tidak berharga. Setiap kali Anda membiarkan orang lain mencampuri pilihan Anda menyerahkan kebebasan dan kesempatan untuk tumbuh sebagai individu. Suara hati, kebijaksanaan yang telah Anda tempa selama bertahun-tahun, layak untuk memandu keputusan Anda, tanpa campur tangan yang membuat Anda merasa kecil atau tidak penting. Ingatlah bahwa Anda adalah penguasa atas takdir Anda. Angkat kepala Anda, katakan cukup pada mereka yang ingin memaksakan aturan mereka dan dengan tegas tetapkan bahwa, mulai hari ini, setiap keputusan ada di tangan Anda.
Karena jika Anda tidak memutuskan untuk menjadi protagonis dalam cerita Anda sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya untuk Anda? Jangan puas hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain, atau melepaskan apa yang membuat Anda bersemangat. Setiap keinginan, setiap pilihan impulsif untuk hidup dengan cara Anda, adalah tindakan keberanian melawan hal-hal biasa-biasa saja yang orang lain coba paksakan pada Anda. Inilah saatnya untuk mengambil alih dan hidup dengan cara Anda sendiri, tanpa pamrih atau alasan. Jangan biarkan diri Anda merasa bahwa impian Anda kurang penting atau keinginan Anda tidak relevan. Pengalaman dan kebijaksanaan Anda adalah fondasi dari kehidupan yang utuh dan otentik, dan hanya Anda yang berhak memutuskan jalan mana yang akan Anda tempuh. Inilah saatnya untuk bangun dan menunjukkan bahwa, di usia tua, kekuatan Anda tak tergoyahkan. Berdirilah, tuntut rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan jadilah protagonis yang tak terbantahkan dalam kisah Anda sendiri. Kesimpulannya, inilah saatnya untuk bangun dan mengendalikan hidup Anda di usia emas ini. Jangan puas dengan hubungan yang membelenggu Anda, merampas kedamaian Anda dan memaksa Anda untuk menyerahkan identitas Anda. Ingatlah, setiap jeritan, setiap pemaksaan, setiap hutang emosional adalah kesempatan yang terbuang untuk menjadi diri sendiri. Jika Anda tidak memilih kebebasan, jika Anda tidak berani menjadi protagonis dalam cerita Anda sendiri, siapa yang akan melakukannya untuk Anda? Ini adalah ajakan Anda untuk bertindak. Putuskan ikatan, tolak kecemburuan, pertengkaran, dan pemaksaan yang hanya menguras tenaga Anda. Klaim hak Anda untuk hidup sesuka Anda, tanpa alasan, tanpa rasa takut. Usia tua bukanlah sebuah akhir, tetapi awal dari sebuah tahap di mana Anda bertanggung jawab, di mana setiap keputusan ada di tangan Anda dan di mana setiap saat kedamaian adalah hadiah untuk semua pengalaman Anda. Angkat kepala Anda, tuntut rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan hiduplah dengan intensitas seseorang yang tahu bahwa setiap detik itu berharga. Ini adalah hidup Anda. Ini adalah waktu Anda dan inilah saatnya untuk menjalaninya tanpa pamrih dan tanpa permintaan maaf. Kita telah sampai pada bagian akhir. Jadi sekarang setelah Anda mengetahui semua ini, saya ingin mendengar suara Anda. Bagaimana Anda menjalani hidup Anda hari ini? Apakah Anda sudah menerapkan beberapa tips ini dalam hidup Anda? Tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar tentang pengalaman Anda dan pendapat Anda tentang hal itu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, mengapa begitu banyak wanita setelah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun menikah mulai menjauh dari suami mereka? Apa yang sebenarnya berubah? Banyak yang mengira bahwa itu adalah rutinitas, kurangnya gairah atau hanya berlalunya waktu. Tapi alasan sebenarnya jauh lebih praktis daripada yang Anda bayangkan. Bayangkan Anda telah berjalan di jalan yang sama selama bertahun-tahun. Pada awalnya jalan itu jelas, tidak terhalang, penuh dengan kegembiraan dan tujuan. Namun lama-kelamaan jalan tersebut menjadi lebih sulit untuk dilalui. Batu-batu di jalan, rambu-rambu yang membingungkan dan yang terburuk, orang yang berjalan bersama Anda tidak lagi bergerak dengan kecepatan yang sama dengan Anda. Dan kemudian muncul dilema. Apakah Anda mundur dan menunggu, mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri, atau apakah Anda terus maju, mencari cara baru untuk menikmati hidup? Banyak wanita, ketika mereka mencapai kedewasaan, membuat keputusan yang mengejutkan banyak pria. Namun jika Anda memikirkannya, hal ini sangat masuk akal. Hari ini kita akan menemukan 8 alasan utama mengapa begitu banyak wanita meninggalkan suami mereka seiring bertambahnya usia. Kita akan mulai dari nomor 8 hingga nomor 1 dan saya akan memberitahukan sesuatu. 3 poin terakhir akan menjadi pembuka mata, karena itulah kunci dari semuanya. Jadi, tetaplah mendengarkan sampai akhir, karena apa yang akan Anda dengar akan membuka mata Anda. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan poin ke-8 dari poin teratas ini, yaitu mereka bosan menjadi satu-satunya orang yang mengurus semuanya. Bayangkan Anda memiliki tanaman yang indah, salah satu tanaman yang telah Anda rawat sejak Anda masih kecil. Anda menyiramnya setiap hari, memastikan tanaman itu mendapatkan cahaya yang tepat, memberi pupuk, dan memangkasnya jika perlu. Selama bertahun-tahun mereka tumbuh bersama, tetapi seiring waktu sesuatu berubah. Anda terus menyiramnya, tetapi tanaman itu berhenti merespons. Daun-daunnya layu, batangnya menjadi lebih rapuh dan, sekeras apapun Anda berusaha, sepertinya tidak ada kehidupan di dalamnya. Kemudian, suatu hari, Anda menyadari sesuatu yang brutal. Tanaman itu tidak pernah tumbuh dengan sendirinya. Ia selalu bergantung pada Anda. Tanpa Anda, ia tidak akan bertahan.
Dan untuk pertama kalinya Anda bertanya pada diri sendiri, siapa yang telah menyirami saya selama ini? Siapa yang telah merawat saya? Inilah yang dirasakan oleh banyak wanita saat mereka menjadi tua bersama suami mereka. Mereka menghabiskan waktu seumur hidup untuk menyirami cinta, rumah, keluarga, dan hubungan. Tapi tidak ada yang merawat mereka. Mereka memasak, mencuci, dan mengatur. Mereka menjaga semuanya tetap berjalan sementara suami mereka bekerja atau hanya tinggal tanpa mengkhawatirkan detailnya. Dan ketika saatnya tiba ketika mereka akhirnya ingin bersantai, mereka menyadari bahwa ceritanya tidak berubah. Mereka masih menjadi satu-satunya yang mengurus semuanya. Karena dia bergantung padanya untuk segalanya. Dan pada awalnya, banyak yang menerima hal ini tanpa keluhan. Karena mereka mencintainya, karena mereka telah menghabiskan puluhan tahun bersama. Tapi cinta, ketika hanya berjalan satu arah, akan habis. Dan ketika seorang wanita mulai merasa lebih seperti seorang perawat atau pembantu daripada seorang istri, sesuatu di dalam dirinya berubah. Karena mencintai seseorang adalah satu hal. Merasa terjebak dalam peran yang tidak pernah berakhir adalah hal yang berbeda. Pikirkanlah hal ini. Berapa kali Anda melihat seorang pria yang lebih tua menjadi duda dan dalam waktu kurang dari 1 tahun dia sudah memiliki pasangan lagi? Karena dia tidak tahu bagaimana caranya menyendiri. Karena dia tidak tahu bagaimana cara merawat dirinya sendiri. Karena dia membutuhkan seseorang untuk melakukan apa yang selalu dia lakukan tanpa usaha. Dan berapa kali Anda melihat seorang wanita yang lebih tua menjadi janda dan berkata, "Saya tidak ingin mengurus pria lain lagi"? Hal itu terjadi karena banyak yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mendukung kehidupan orang lain. Dan ketika mereka akhirnya melihat kesempatan untuk memikirkan diri mereka sendiri, mereka mengambilnya. Bukan karena mereka tidak mencintai suami mereka, tetapi karena setelah sekian lama mereka telah belajar untuk mencintai diri mereka sendiri. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Bukan karena wanita yang lebih tua ingin berpisah, melainkan karena para pria yang mendorong mereka untuk melakukannya. Bukan dengan berteriak, bukan dengan perselingkuhan, tapi dengan sesuatu yang lebih buruk. Dengan ketidakpedulian karena tidak pernah belajar untuk menjadi pendukung mereka sendiri. Karena cinta bukan hanya sekedar berada di sana. Cinta juga tentang berbagi beban. Dan ketika seorang wanita lelah menjadi satu-satunya yang mendukung segalanya, cepat atau lambat dia akan berhenti melakukannya. Dan pada saat itu semuanya berantakan. Nomor 7. Mereka merasa diabaikan secara emosional. Bayangkan Anda memiliki sebuah radio tua di rumah. Salah satu yang biasa Anda nyalakan setiap pagi, yang menemani Anda dengan musik, berita, suara-suara yang familiar. Sampai suatu hari Anda berhenti memperhatikannya. Anda tidak menyetelnya lagi. Bukan karena tidak berfungsi, tetapi karena Anda terbiasa dengan kehadirannya. Itu berhenti menjadi penting. Dan itulah yang dirasakan oleh banyak wanita dalam pernikahan mereka setelah puluhan tahun hidup bersama. Seperti radio yang masih menyala, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Karena sebuah hubungan tidak akan berakhir dalam semalam. Ini bukan petir, ini adalah kebocoran yang konstan. Awalnya memang tidak kentara. Dia tidak lagi bertanya bagaimana harinya. Dia tidak lagi menatapnya dengan rasa ingin tahu yang sama. Dia tidak lagi memperhatikannya saat dia menceritakan sesuatu yang penting baginya. Dia terus berbicara, tetapi dia menyadari bahwa dia berhenti mendengarkan. Bertahun-tahun yang lalu, ketika mereka masih muda, dia ada di sana, menatapnya, mengajukan pertanyaan, dan memperhatikan. Namun seiring berjalannya waktu, dia berhenti. Dan bukan karena dia tidak mencintainya, tapi karena kebiasaan membunuh minat. Dia berhenti menemuinya. Dan ini bukan berarti dia terang-terangan mengabaikannya. Bukan berarti dia kejam atau memperlakukannya dengan buruk. Tapi dia juga tidak memperlakukannya dengan baik. Dan ketidakpedulian itu, pemutusan hubungan emosional itu, jauh lebih buruk daripada sebuah pertengkaran. Karena setidaknya ketika Anda berdebat dengan seseorang, ada emosi yang terlibat. Tapi ketika semuanya menjadi monoton, otomatis, kosong, saat itulah seorang wanita mulai merasa sangat kesepian. Masalahnya adalah banyak pria tidak menyadari bahwa kesepian bukan hanya tentang fisik. Ini adalah tentang berada bersama seseorang dan merasa bahwa mereka tidak peduli dengan Anda. Bayangkan ini. Sepasang suami istri pergi keluar untuk makan malam. Mereka telah bersama selama 40 tahun. Mereka duduk di meja, memesan makanan dan menghabiskan waktu makan malam tanpa berbicara.
Dia melihat sekeliling dan melihat pasangan lain tertawa, berbicara, dan berbagi. Dan saat itulah dia merasakannya. Ia merasa lebih kesepian duduk berseberangan dengan suaminya daripada jika ia berada di meja itu tanpa seorang pun. Dan yang terburuk adalah, jika dia mengatakan sesuatu kepadanya, dia hanya menjawab, "Tapi apa yang kamu keluhkan? Aku di sini." Itulah masalahnya. Ini bukan hanya tentang hadir secara fisik. Ini tentang hadir secara emosional. Ada saatnya ketika seorang wanita lelah menjadi perabot di rumahnya sendiri. Dia lelah berbicara dengan seseorang yang hanya mengangguk tanpa mendengarkan. Dia lelah merasa bahwa emosinya, pikirannya, perasaannya, tidak penting. Dan ketika rasa lelah itu menumpuk, dia mulai mencari sesuatu yang lain. Tidak harus pasangan yang lain, tapi sebuah ruang di mana ia merasa dilihat, di mana ia merasa didengar, di mana ia merasa hidup. Karena pada akhirnya kita tidak meninggalkan orang yang menyakiti kita. Kita menjauh dari orang yang membuat kita merasa tidak ada. Nomor 6. Mereka berhenti bertoleransi. Ada saat dalam hidup ketika sesuatu berubah. Sesuatu berbunyi di kepala Anda dan tiba-tiba apa yang biasanya Anda hadapi dengan sabar, apa yang biasanya Anda benarkan, apa yang biasanya Anda lepaskan, Anda tidak mentolerirnya lagi. Ini seperti ketika Anda memiliki sepasang sepatu yang telah Anda gunakan selama bertahun-tahun. Pada awalnya sepatu itu agak ketat, tetapi Anda akan terbiasa. Kemudian, seiring berjalannya waktu, sepatu itu menjadi aus, berubah bentuk, dan mulai terasa sakit. Namun Anda tetap memakainya karena Anda berkata pada diri sendiri, "Ya, saya sudah terbiasa, saya sudah terbiasa." Hingga suatu hari, tanpa peringatan, Anda salah menginjaknya, rasa sakitnya tak tertahankan dan Anda berkata, "Cukup, tidak akan pernah lagi." Begitu pula dengan banyak wanita setelah puluhan tahun menikah. Mereka bertahan selama bertahun-tahun. Mereka bertahan dengan kebiasaan buruk, kata-kata yang menyakitkan, ketidakpedulian, sikap acuh tak acuh, keheningan yang tidak nyaman, janji-janji kosong. Tapi suatu hari, sesuatu yang klik. Karena saat Anda masih muda, Anda diajarkan untuk bersabar. Mereka mengatakan kepada Anda bahwa setiap pernikahan memiliki pasang surut, bahwa Anda harus mengalah, bahwa Anda harus memahami. Mereka mengatakan bahwa cinta adalah tentang daya tahan, bahwa keluarga adalah tentang pengorbanan, bahwa tidak semuanya indah. Dan Anda mempercayainya. Jadi Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membenarkan, memaafkan, menunggunya berubah, menunggunya menyadari suatu hari nanti apa yang Anda lakukan untuknya. Tapi kemudian Anda mencapai usia ketika waktu menjadi terlalu berharga. Anda mulai menyadari bahwa hidup tidak berhutang apapun kepada Anda, bahwa hari-hari berlalu lebih cepat, bahwa waktu tidak dapat diputar kembali. Dan saat itulah Anda bertanya pada diri sendiri, berapa banyak lagi yang bisa saya tanggung? Anda menyadari bahwa Anda telah menghabiskan separuh hidup Anda untuk menelan kata-kata, berdiam diri tentang apa yang mengganggu Anda, meremehkan hal-hal yang menyakiti Anda. Dan suatu hari Anda memutuskan untuk berhenti. Dan itu bukan berarti Anda menjadi lebih agresif atau kesal. Anda berhenti membenarkan hal yang tidak dapat dibenarkan. Anda berhenti tertawa karena komitmen. Anda berhenti berkata, "Tidak ada yang terjadi," ketika hal itu terjadi. Anda berhenti berada di tempat yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Dia terlambat dan bahkan tidak memperingatkan Anda. Anda biasa menghela napas dan membiarkannya. Sekarang Anda bertanya, "Mengapa saya harus menerima ini?" Dia tidak pernah menjelaskan secara detail, tidak pernah berkata baik. Sebelumnya Anda berkata pada diri sendiri bahwa memang begitulah dia, bahwa dia tidak berorientasi pada detail. Sekarang Anda berpikir, "Mengapa saya harus menerima kurang dari yang seharusnya saya terima?" Dia melakukan apa yang dia inginkan tanpa bertanya kepada Anda, tanpa mempertimbangkan pendapat Anda. Sebelumnya, Anda berkata pada diri sendiri bahwa itu normal, bahwa pria memang seperti itu. Sekarang Anda mengerti bahwa itu tidak normal, bahwa seharusnya tidak seperti itu. Dan ketika seorang wanita mencapai titik itu, ketika kesabarannya habis dan harga dirinya bangkit, tidak ada jalan untuk kembali. Karena tidak ada seorang pun yang meninggalkan sebuah hubungan karena satu masalah. Mereka pergi karena masalah kecil yang biasa menjadi gunung yang tidak mungkin didaki. Dan saat itulah banyak orang membuat keputusan yang paling sulit, tetapi paling membebaskan dalam hidup mereka. Bukan karena mereka ingin sendirian, bukan karena mereka tidak lagi percaya pada cinta. Melainkan, setelah bertahun-tahun,
Mereka memahami bahwa mereka lebih suka sendirian daripada terus menanggung apa yang seharusnya tidak perlu mereka tanggung. Nomor 5. Mereka menyadari bahwa tidak ada lagi cinta. Yang ada hanyalah kebiasaan. Ada sesuatu yang aneh dan menyakitkan yang mulai terjadi ketika berlalunya waktu hadir dalam sebuah hubungan. Dan saya tidak berbicara tentang rasa sakit pada tubuh, rambut beruban atau keriput. Saya berbicara tentang kekosongan diam yang mulai merayap jauh di dalam diri, seolah-olah tiba-tiba sesuatu yang dulunya cerah dan penuh kehidupan perlahan-lahan memudar. Seperti lampu yang pada awalnya memberikan cahaya yang hangat dan ramah, namun lama-kelamaan mulai berkedip-kedip tanpa ada yang menyadarinya, hingga tidak lagi menyinari seperti sebelumnya. Ini adalah saat yang menyakitkan ketika Anda melihat ke dalam cermin kehidupan Anda dan menyadari bahwa apa yang dulunya merupakan cinta yang hidup, penuh gairah, tatapan mesra, gerakan lembut, kini telah menjadi rutinitas, kebiasaan, bahkan hampir menjadi kewajiban. Dan itu tidak berarti bahwa hal itu hilang sekaligus. Ini jauh lebih halus. Seperti sebuah taman yang pada awalnya bermekaran dengan warna-warna cerah, namun setelah bertahun-tahun bunga-bunga mengering, daun-daun berguguran dan sedikit demi sedikit, tempat yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini menjadi tanah gersang yang tidak lagi menghasilkan buah. Rutinitas mengambil alih. Pagi yang indah tidak lebih dari sebuah pengulangan yang kosong, seperti jam yang menunjukkan waktu yang sama berulang kali, namun tanpa makna yang sama. Tidak ada lagi percikan yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Tidak ada lagi keinginan untuk saling menatap mata dan merasakan dunia lenyap, karena yang ada hanyalah ucapan selamat pagi yang mekanis, yang diucapkan karena kebiasaan dan bukan karena cinta. Ini seperti ketika Anda memiliki makanan favorit yang selalu Anda sukai. Tetapi, seiring berjalannya waktu, makanan tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang sederhana. Pada awalnya, setiap gigitan adalah ledakan rasa. Tetapi, setelah banyak makan, rasanya tidak lagi sama. Itu tidak lagi memprovokasi Anda. Itu hanya kewajiban lain dalam daftar yang harus dilakukan. Dan yang terburuk, Anda bertanya pada diri sendiri, kapan kita kehilangan rasa itu? Kapan kita berhenti menikmati satu sama lain, saling berpelukan, berbicara satu sama lain dengan kedekatan yang hanya bisa dihasilkan oleh cinta yang mendalam? Karena, jujur saja, ada saat-saat ketika Anda mulai mempertanyakan apakah masih ada sesuatu yang tersisa, apakah pernah ada percikan gairah, atau apakah yang Anda miliki sekarang hanyalah cermin pecah dari apa yang dulu. Dalam keintiman, dalam percakapan, dalam rencana, tidak ada lagi keterlibatan itu, pandangan yang terlibat. Yang ada adalah datang dan pergi. Seperti dua orang yang hidup bersama di bawah atap yang sama, tetapi jauh di lubuk hati mereka, tidak lagi berbagi apapun. Cinta perlahan-lahan telah berubah menjadi sebuah kesepakatan yang nyaman. Menjadi lebih mudah untuk bertahan karena itulah yang selalu Anda ketahui. Lebih mudah untuk mengikuti jalan yang sudah dikenal, bahkan jika itu tidak lagi membuat Anda merasa hidup. Seperti ketika Anda bertahan dalam pekerjaan yang tidak lagi Anda sukai karena sudah nyaman, karena Anda tidak ingin berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru. Dan saat itulah, ketika tahun-tahun telah berlalu dan hati Anda telah lelah menunggu begitu lama, Anda menyadari bahwa tidak ada lagi cinta, yang ada hanyalah kebiasaan. Keinginan telah hilang, keterlibatan telah hilang, dan yang tersisa hanyalah kenangan akan apa yang pernah ada. Cinta yang pernah menerangi kehidupan, namun saat ini tetap padam, menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Ini adalah pukulan yang keras karena kebiasaan mungkin terlihat aman, tetapi jauh di lubuk hati Anda, itulah yang mencegah Anda untuk bergerak maju, mencegah Anda menemukan percikan yang membawa Anda kembali pada sukacita. Anda terjebak dalam siklus ketidakpedulian, bertanya-tanya apakah Anda pernah benar-benar bahagia atau apakah Anda hanya meyakinkan diri sendiri bahwa itu sudah cukup. Ada sesuatu yang cenderung terjadi selama bertahun-tahun, sesuatu yang merayap tanpa kita sadari dan, ketika kita melihatnya lebih dekat, menghancurkan hubungan yang paling kuat. Kurangnya usaha. Saya berbicara tentang usaha yang tulus, usaha yang datang dari hati, yang membuat Anda ingin memberikan yang terbaik dari diri Anda, bahkan ketika Anda tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Sekarang, pikirkan tentang hubungan Anda. Cinta, pada tahun-tahun awalnya, cerah, penuh warna, dan penuh energi. Tapi apa yang terjadi ketika Anda berhenti menyiramnya, berhenti melakukan upaya yang dibutuhkannya? Cinta itu akan mati. Ia memudar dengan cara yang sama seperti bunga memudar. Anda membiarkan rutinitas, tanggung jawab dan kenyamanan menguasai diri Anda. Dan, pada saat Anda menyadarinya, tidak ada lagi yang tersisa. Percikan itu, semangat itu, keinginan untuk terus tumbuh bersama, hilang.
Ini seperti ketika Anda membeli mobil baru, mobil yang membuat Anda bersemangat, mobil yang ingin Anda kendarai setiap hari. Anda merawatnya, membersihkannya, dan menjaganya dengan baik. Namun, ada saatnya keausan dan kerusakan mulai menjadi pekerjaan Anda. Dan jika Anda berhenti merawatnya dengan benar, jika Anda berhenti memeriksanya secara berkala, Anda akan menyadari bahwa mobil tidak lagi dapat dinyalakan. Mobil tidak lagi bergerak dengan mulus, tidak lagi memiliki tenaga yang sama. Dan yang terburuk adalah, Anda tidak lagi tertarik untuk memperbaikinya. Lebih mudah membiarkannya terparkir di garasi, menunggu remnya berkarat. Hal yang sama terjadi dalam sebuah hubungan ketika Anda berhenti berusaha. Pada awalnya ada senyuman, percakapan yang panjang, detail yang menunjukkan bahwa Anda peduli. Tapi ada saatnya ketika aku mencintaimu menjadi sebuah rutinitas, sebuah kata kosong. Aku merindukanmu terlupakan, karena kebiasaan bersama tidak lagi membawa emosi yang sama. Anda terbiasa dengan kehadiran satu sama lain, tetapi Anda berhenti berusaha untuk benar-benar melihat satu sama lain, untuk benar-benar mendengarkan satu sama lain. Ini adalah lingkaran setan yang tampak begitu sederhana. Setiap kali Anda berhenti melakukan upaya itu, semakin mudah untuk tidak melakukan upaya tersebut. Karena tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi gerakan-gerakan kecil yang membuat Anda tetap terhubung dengan orang yang pernah Anda cintai. Dan ketika Anda menyadarinya, Anda bertanya-tanya, kemana perginya semua itu? Dan jawabannya sederhana. Semua itu hilang saat Anda berhenti berusaha. Usaha bukan hanya tentang melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini bukan tentang hadiah yang mahal atau gerakan yang megah. Ini adalah tentang hal-hal kecil yang, seiring berjalannya waktu, membuat perbedaan. Seperti kopi yang Anda buatkan untuknya di pagi hari tanpa diminta. Tatapan penuh pengertian yang mengatakan lebih dari 1000 kata. Mendengarkan secara aktif. Itu adalah, apa kabar? Momen-momen yang tidak perlu sempurna, tetapi harus ada di sana, hadir. Kurangnya usaha adalah hal yang membuat cinta menjadi sesuatu yang datar. Usaha adalah apa yang membuat api tetap hidup, apa yang membuat Anda menyalakan mesin setiap pagi, apa yang memaksa Anda untuk menatap mata orang tersebut dan berkata, saya masih ingin melakukan ini dengan Anda. Karena segala sesuatu dalam hidup ini membutuhkan usaha, mulai dari tubuh yang Anda rawat di gym hingga persahabatan yang Anda bina. Dan jika Anda berhenti mengerahkan usaha untuk cinta, untuk hubungan, maka hubungan itu akan ditinggalkan, dilupakan, seperti mobil tua yang tidak dikendarai lagi oleh siapapun. Cinta di usia tua seharusnya bukan cerita tentang kebiasaan, melainkan cerita tentang belajar kembali, tentang memperbarui komitmen, tentang menemukan cara-cara baru untuk merawat apa yang telah Anda bangun. Tanpa usaha tidak akan ada cinta, tanpa usaha tidak akan ada kehidupan, dan tanpa kehidupan tidak akan ada yang berharga. Dengarkan baik-baik. Terakhir, saya akan mengungkapkan kepada Anda 3 alasan terakhir mengapa wanita, ketika mereka mencapai tahap tertentu dalam hidup mereka, memutuskan untuk berpisah. Tapi pertama-tama, jika Anda berhasil sampai sejauh ini, tinggalkan saya komentar dari tempat Anda menonton video ini bersama saya. Saya mendorong Anda untuk berlangganan jika Anda belum menjadi bagian dari komunitas kami dan memberikan komentar Anda. Itu sangat penting bagi saya. Jangan lupa, jeda sejenak videonya dan berikan komentar Anda dari tempat Anda melihat saya. Jadi sekarang, mari kita masuk ke 3 alasan terakhir mengapa wanita putus cinta. Dan nomor 3 adalah, mereka lebih suka kedamaian daripada berurusan dengan konflik. Seiring bertambahnya usia, ide untuk bertengkar atau menghadapi konflik terus-menerus mulai kehilangan daya tariknya. Hidup, yang dulunya tampak seperti pertempuran terus-menerus, mulai menjadi lebih tentang menemukan saat-saat tenang, saat-saat di mana jiwa dapat bernapas, di mana segala sesuatu tidak lagi menjadi masalah. Bayangkan Anda berada di sebuah rumah di tengah badai. Jendela-jendela ditutup, tetapi angin masih bertiup kencang. Suara hujan yang menghantam dinding membuat Anda merasa tidak nyaman, seolah-olah dunia akan runtuh. Pada awalnya, Anda menolak, Anda terus mencoba memperbaiki jendela, Anda mencari solusi, Anda berpikir bahwa Anda harus melakukan sesuatu untuk mengendalikan kekacauan. Namun, akan tiba saatnya Anda hanya duduk dan menunggu badai berlalu. Anda tidak ingin ada lagi kebisingan, bertengkar dengan angin, atau konfrontasi yang tidak menghasilkan apa-apa. Anda hanya ingin ketenangan. Hal yang sama terjadi pada banyak pasangan ketika mereka mencapai usia lanjut. Konflik yang terus-menerus tidak lagi menjadi pilihan yang menarik. Setiap pertengkaran, setiap perselisihan, setiap argumen tampaknya mengambil lebih banyak energi daripada yang tersisa.
Dan sementara pada awalnya mereka pikir solusinya adalah untuk melawan, atau mengubah segala sesuatu yang salah. Seiring berjalannya waktu, apa yang benar-benar mereka hargai adalah kedamaian. Kedamaian yang datang ketika Anda memutuskan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk terus bertengkar. Ketika Anda menyadari bahwa, daripada terus mencari siapa yang benar, lebih baik Anda tidak berdebat lagi. Tahukah Anda bagaimana rasanya saat itu? Rasanya seperti berada di depan TV dengan volume maksimum, dengan semua saluran yang melompat-lompat, suara-suara yang saling beradu, iklan-iklan yang menyerbu ruangan Anda hingga akhirnya Anda memutuskan untuk mematikannya. Kedamaian bukanlah memenangkan pertarungan, tetapi tidak perlu bertengkar lagi. Seolah-olah, akhirnya, Anda memahami bahwa pertarungan itu tidak penting, bahwa semua kebisingan itu hanya membuat Anda lelah. Anda menyadari bahwa mungkin Anda tidak perlu segalanya menjadi sempurna, bahwa tidak penting siapa yang benar. Satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah merasa tenang, mendapatkan kembali ruang untuk diri Anda sendiri, untuk bernapas. Dan inilah detail yang mengejutkan. Seringkali, kedamaian itu harus mengorbankan sesuatu yang penting, yaitu kekecewaan. Orang yang lebih tua lebih suka membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya daripada terus menghadapi dan menuntut agar segala sesuatu berubah. Mereka lelah mencoba menyelamatkan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Mereka tidak lagi memiliki energi untuk berusaha mencapai kesempurnaan atau memperbaiki setiap kesalahan, untuk mengubah cara mereka berkomunikasi. Mereka berhenti berjuang, bukan karena mereka kehilangan harapan, tetapi karena mereka tidak ingin berjuang lagi. Terkadang orang yang lebih tua lebih memilih kesendirian atau pemutusan hubungan dari suatu hubungan daripada pertempuran yang terus-menerus. Lebih mudah untuk tetap diam. Lebih mudah untuk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun tidak lagi baik-baik saja. Karena, bagaimanapun juga, siapa yang ingin terus menghadapi sesuatu yang tidak ada solusinya? Siapa yang ingin terus bertengkar ketika yang mereka inginkan hanyalah merasa damai dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar? Ini adalah dilema yang dihadapi banyak orang seiring bertambahnya usia. Berkelahi bukan lagi sebuah pilihan. Bukan berarti cinta telah hilang, tetapi kebutuhan akan kedamaian menjadi prioritas. Kedamaian adalah tempat perlindungan utama, tempat perlindungan di mana hati mencari ketenangan setelah kehidupan yang penuh tekanan. Namun terkadang perlindungan itu membawa serta keterputusan emosional yang, dalam jangka panjang, pada akhirnya membuat orang lebih jauh terpisah daripada konflik terbuka. Karena meskipun Anda tidak bertengkar, kekosongan yang Anda tinggalkan dengan tidak membicarakan hal yang benar-benar penting bisa jauh lebih menyakitkan. Dan, pada akhirnya, yang tersisa bukanlah pertengkaran yang dimenangkan atau dikalahkan, tetapi sebuah hubungan yang memudar begitu saja karena keinginan untuk berdamai menelan keinginan untuk terus memperjuangkan apa yang pernah ada. Terkadang, ada saatnya dalam hidup Anda menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Bahwa Anda lebih menikmati hidup tanpa orang tersebut di sisi Anda. Dan itu bukan karena sesuatu yang buruk telah terjadi, atau bahwa segala sesuatu tiba-tiba menjadi buruk, tetapi Anda hanya menyadari bahwa ada kebebasan, energi, kedamaian yang tidak pernah Anda bayangkan akan Anda alami. Ini seperti ketika Anda telah menghabiskan begitu banyak waktu berjalan dengan beban di punggung Anda sehingga, ketika Anda melepaskannya, Anda akan terkejut dengan keringanan yang Anda rasakan. Memang agak sulit pada awalnya, tentu saja. Anda bertanya-tanya apakah itu ide yang bagus, tetapi pada akhirnya Anda menyadari bahwa, tanpa beban itu, semuanya menjadi lebih mudah. Bayangkan Anda telah mengenakan mantel tebal selama bertahun-tahun, mantel yang diberikan dengan penuh kasih sayang, yang Anda kenakan sepanjang musim dingin. Namun, seiring berjalannya waktu, Anda mulai menyadari bahwa mantel ini tidak senyaman dulu. Mantel ini membebani Anda, membatasi Anda, mencegah Anda bergerak bebas dan, meskipun Anda memakainya dengan niat yang terbaik, Anda mulai berpikir bahwa mantel itu tidak lagi diperlukan. Suatu hari, dalam cuaca dingin, Anda melepaskannya dan tiba-tiba udara segar memenuhi Anda dengan kehidupan. Anda menyadari bahwa berjalan lebih mudah, bahwa Anda tidak terlalu lelah, bahwa Anda bergerak lebih baik. Mantel telah membebani Anda lebih dari yang Anda sadari. Sama halnya dengan hubungan. Terkadang, seiring bertambahnya usia, Anda menyadari bahwa hidup tanpa kekhawatiran yang terus-menerus terhadap orang lain, tanpa harus berurusan dengan argumen, ekspektasi, atau tanggung jawab bersama, adalah sebuah kelonggaran. Anda mulai menikmati hal-hal kecil, seperti berjalan-jalan sendirian di taman, duduk minum kopi dengan teman-teman, membaca buku tanpa gangguan, atau bahkan menikmati waktu sendirian dengan pikiran Anda sendiri. Hal yang mengejutkan adalah bahwa Anda menyadari bahwa, tanpa adanya kebersamaan, hal-hal yang tadinya terasa sebagai beban,
sekarang menjadi sumber kebahagiaan. Seolah-olah, dengan hidup untuk diri sendiri, Anda dapat terhubung kembali dengan apa yang benar-benar Anda nikmati. Banyak orang menemukan bahwa dengan menyendiri, mereka dapat melakukan apa yang benar-benar memuaskan mereka, tanpa harus bernegosiasi atau berkompromi. Kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, menjadi tak ternilai harganya. Ingatkah Anda bagaimana perasaan Anda saat berusia 20 tahun dan bisa memutuskan segalanya sendiri? Perasaan mandiri, kendali penuh atas hidup Anda, menjadi kemewahan yang, seiring bertambahnya usia, mulai Anda hargai lebih dari sebelumnya. Terkadang butuh waktu untuk mencapai titik ini. Selama bertahun-tahun, Anda telah terbiasa berbagi segalanya, melakukan sesuatu bersama-sama, membuat keputusan sebagai pasangan dan, meskipun saat itu baik-baik saja, ada saatnya keinginan untuk menyendiri menjadi begitu kuat sehingga mengejutkan Anda. Ini seperti cahaya dalam kehidupan sehari-hari Anda, percikan kejelasan. Anda menyadari bahwa kesejahteraan Anda tidak bergantung pada orang lain, bahwa kebahagiaan Anda tidak lagi terikat pada kehadiran orang lain. Pikirkanlah sebuah tanaman yang tumbuh di dalam pot yang sangat kecil. Tanaman yang, untuk waktu yang lama, mengira bahwa ini adalah satu-satunya rumahnya. Selama bertahun-tahun, tanaman itu makan dan tumbuh dengan apa yang ada di sana. Tetapi lambat laun tanaman itu mulai menyadari bahwa ia tidak dapat berkembang lebih jauh lagi. Kemudian, suatu hari, seseorang memutuskan untuk mengganti potnya, memberinya ruang yang lebih besar untuk tumbuh. Pada awalnya, tanaman itu ragu-ragu. Ia tidak tahu apakah ia akan menyukai tempat yang baru, apakah perubahan itu akan menguntungkannya. Namun, setelah terbiasa, tanaman mulai melihat bahwa ruang baru tersebut memberinya kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Itulah perasaan menemukan kembali diri Anda, menemukan kebebasan dalam kesendirian. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak lebih besar, lebih menarik, lebih penuh dengan berbagai kemungkinan. Dan pada akhirnya, ada sesuatu yang sangat membebaskan tentang menjadi penguasa waktu Anda sendiri. Terkadang, yang terjadi adalah bahwa hidup dengan orang lain dapat menjadi begitu menyita perhatian sehingga Anda melupakan diri sendiri, minat Anda sendiri, apa yang membuat Anda benar-benar bahagia. Ketika Anda berpisah, apa yang Anda temukan adalah bahwa hidup memiliki ritme tersendiri yang memungkinkan Anda untuk menikmati hal-hal yang paling sederhana. Anda menyadari bahwa, tanpa harus mengkhawatirkan orang lain, kesenangan kecil dalam kehidupan sehari-hari memiliki nilai yang jauh lebih besar. Dan penemuan ini bisa sangat kuat sehingga, dalam beberapa kasus, para lansia menyadari bahwa mereka tidak lagi ingin mengorbankan kebahagiaan mereka untuk kebahagiaan orang lain. Mereka tidak lagi ingin mengalah, tidak lagi ingin diam tentang apa yang mereka pikirkan, tidak lagi ingin melupakan kebutuhan mereka sendiri. Seolah-olah, akhirnya, dengan memutus ketergantungan emosional yang pernah mereka miliki, mereka mendapatkan kembali hak mereka untuk menikmati setiap momen dalam hidup mereka. Hal ini mengejutkan karena, untuk waktu yang lama, mereka percaya bahwa pengorbanan adalah kunci dari sebuah hubungan, bahwa mereka harus selalu mengutamakan kebutuhan satu sama lain. Namun, seiring berjalannya waktu, dedikasi tersebut mulai berubah menjadi kebencian, menjadi kelelahan yang menumpuk. Dan yang terburuk adalah mereka bahkan tidak menyadarinya sampai, tiba-tiba, mereka merasa bahwa tanpa dia, hidup terasa lebih penuh, lebih ringan, lebih menyenangkan. Ini seperti jeda yang panjang setelah berada di bawah air terlalu lama. Dalam proses ini, orang menyadari bahwa menikmati hidup tanpa orang tersebut bukan berarti tidak ada cinta. Ini bukan masalah tidak mencintai seseorang lagi. Ini hanya berarti bahwa Anda menemukan versi diri Anda yang tidak Anda ketahui sebelumnya, versi yang lebih bebas, lebih bahagia, lebih memegang kendali atas keputusan dan waktu Anda sendiri. Dan itu, teman-teman, adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang. Ketika mereka mencapai usia tertentu, mereka tidak pernah mengira akan mengalaminya. Namun, ketika mereka mengalaminya, mereka menyadari bahwa terkadang hubungan terbaik yang bisa Anda miliki adalah hubungan yang Anda miliki dengan diri Anda sendiri. Nomor 1. Kurangnya pertumbuhan pribadi, menghambat. Kita sampai pada poin pertama, dan ini adalah salah satu yang paling mencolok. Kurangnya pertumbuhan pribadi, tercekik. Pernahkah Anda merasa tercekik dalam ruang yang terlalu tertutup, tidak ada ruang untuk bernapas? Itulah perasaan yang dialami banyak wanita ketika mereka menyadari bahwa mereka telah hidup dalam rutinitas tanpa perubahan, tanpa evolusi, tanpa tantangan baru. Pikirkan tentang hal berikut ini. Bayangkan Anda berada di dalam sangkar, tapi bukan sembarang sangkar, melainkan sangkar yang Anda pikir dipenuhi dengan segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup. Namun,
Sedikit demi sedikit, Anda menyadari bahwa sangkar ini menghancurkan Anda, membatasi Anda. Ada jendela, tetapi kotor, dan pintunya tampak terkunci. Anda telah berada di sana begitu lama sehingga Anda bahkan tidak ingat seperti apa dunia di luar sana. Dan itulah bahayanya. Tanpa ruang untuk tumbuh, untuk belajar, untuk mengeksplorasi apa yang ada di luar, Anda menjadi bayangan dari apa yang bisa Anda lakukan. Ketika seorang wanita di usia tua menyadari bahwa hidupnya telah menjadi stagnan, itulah percikan yang memicu alarm. Dan itu tidak ada hubungannya dengan usia. Ini berkaitan dengan perasaan bahwa tidak ada lagi yang bisa dipelajari, ditemukan, dan diciptakan. Seolah-olah, tiba-tiba, semua yang Anda lakukan hingga saat itu adalah film yang sudah terlalu sering Anda tonton. Anda tahu apa yang akan terjadi, Anda tahu bagaimana hal itu akan terungkap. Dan, sejujurnya, Anda merasa bosan. Inilah bagian yang sulit. Karena pertumbuhan pribadi tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Tidak peduli berapapun usia Anda, selalu ada hal baru yang bisa dilakukan, sesuatu yang bisa dieksplorasi, sesuatu yang bisa dipelajari. Namun, ketika para wanita mencapai tahap kehidupan ini dan tidak menemukan apapun untuk memotivasi mereka, kekosongan itu terasa sangat dalam. Banyak manula merasa bahwa masa-masa mereka menjelajahi dunia dan mempelajari hal-hal baru telah berlalu. Tapi ini hanyalah mitos. Masalahnya adalah dengan terjebak dalam rutinitas lama yang sama, banyak yang lupa bahwa ada banyak sekali peluang di luar sana. Namun, stagnasi menyebabkan pikiran tertutup, hati tertutup, dan semuanya tampak lebih abu-abu, lebih kusam. Kurangnya pertumbuhan pribadi tidak hanya membuat Anda merasa terjebak, tetapi juga membuat Anda merasa mati di dalam. Wanita yang melewati tahap ini dan menyadari bahwa mereka telah hidup secara autopilot, melakukan hal yang sama dari hari ke hari, mulai merasa bahwa tidak ada lagi yang membuat mereka bergairah. Mereka melupakan diri mereka sendiri, tentang keinginan mereka, tentang apa yang membuat mereka bergairah. Itulah yang disebut dengan stagnasi. Ia menghapus Anda, menghilangkan esensi Anda. Pernahkah Anda merasa begitu asyik dengan rutinitas sehari-hari sehingga Anda bahkan tidak ingat apa yang membuat Anda tersenyum? Wanita di usia tua, setelah begitu banyak memberi, begitu banyak kepedulian, begitu banyak pengorbanan, terkadang lupa bahwa mereka memiliki hak untuk tumbuh, memperbarui diri, dan berkembang. Kurangnya pertumbuhan pribadi membuat mereka terjebak dalam kehidupan di mana, meskipun segala sesuatunya sudah tersedia, namun hal yang paling penting hilang. Api dalam diri, gairah, keinginan untuk terus menemukan. Ketika seorang wanita tidak lagi merasa bahwa dia berevolusi, ketika dia merasa bahwa dia telah memberikan semua yang dia miliki dan tidak ada yang baru untuk dipelajari, itu seperti berada di taman yang penuh dengan bunga-bunga layu. Ya, strukturnya masih ada, bunganya masih ada di tanah, tetapi tidak ada kehidupan, tidak ada getaran, tidak ada masa depan. Dan kurangnya vitalitas ini menjadi beban emosional. Wanita itu mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah hanya ini yang menanti saya? Apakah saya tidak bisa lagi tumbuh? Jawabannya adalah ya. Selalu ada lebih banyak hal yang harus dilakukan, untuk ditemukan, untuk dijelajahi. Dan di sini kita sampai pada akhir perjalanan ini melalui alasan-alasan mengapa banyak wanita yang lebih tua memutuskan untuk mengambil langkah maju dan meninggalkan hubungan yang tidak lagi memberikan apa yang mereka harapkan. Setiap poin ini mencerminkan kenyataan yang mungkin tidak nyaman, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam sebuah hubungan. Saling menghormati, saling bertumbuh, dan yang terpenting, memperhatikan kebutuhan emosional. Jika ada yang jelas bagi kita setelah mengeksplorasi alasan-alasan ini, itu adalah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk puas dengan kurang dari yang seharusnya. Wanita, seperti halnya orang lain, ingin dihargai, dihormati, dan yang terpenting, merasa hidup dalam hubungan mereka. Ketika hal itu tidak terjadi, kelelahan emosional, kelelahan, dan kurangnya timbal balik dapat membuat mereka membuat keputusan yang sulit tetapi perlu untuk kesejahteraan mereka. Jika Anda mengalami hal serupa atau mengenal seseorang yang mengalaminya, ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. Hidup selalu menawarkan peluang dan hubungan baru. Meskipun sulit, seharusnya menjadi tempat berlindung, bukan beban. Jadi, jika semua ini beresonansi dengan Anda, inilah saatnya untuk merenungkan apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda, dalam hubungan Anda, dan apakah Anda membiarkan cinta dan rasa hormat tumbuh subur di tempat yang paling penting, yaitu hati Anda. Terima kasih telah bertahan sampai akhir. Dan jika video ini membuat Anda berpikir, atau jika Anda mengenal seseorang yang perlu mendengarnya, jangan ragu untuk membagikannya.
Karena, pada akhirnya, kita semua layak mendapatkan hubungan yang mengisi kehidupan dan membantu kita terus bertumbuh. Saya ingin tahu pendapat Anda tentang semua yang dibahas dalam video ini. Saya ingin mendengar suara Anda. Apakah kamu menjalani hidupmu sendirian atau dalam sebuah hubungan? Bagaimana kamu menjalani hidupmu hari ini? Apakah kamu sudah berpisah? Dan jika kamu ingin memberitahu saya alasannya, saya akan membacanya. Tinggalkan saya komentar di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar tentang pengalamanmu dan apa pendapatmu tentang hal itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Apa yang akan Anda dengar dapat mengubah cara pandang Anda terhadap orang-orang tertentu dalam hidup Anda. Dan kami tidak berbicara tentang orang-orang yang jauh dari Anda. Kami berbicara tentang saudara kandung, anak-anak, teman, pasangan. Karena, mari kita perjelas, ada hubungan yang merupakan bencana total. Dan terus membawa mereka bersama Anda pada tahap kehidupan Anda saat ini adalah kegilaan yang tak termaafkan. Bayangkanlah hidup ini seperti sebuah rumah yang Anda bangun dengan susah payah selama beberapa dekade. Setiap batu bata mewakili kenangan Anda, pencapaian Anda dan orang-orang yang telah Anda izinkan masuk ke dalam rumah Anda. Sekarang, di usia tua, saatnya untuk membersihkan, menata ulang ruang-ruang dan mungkin menutup beberapa pintu dan menggemboknya. Karena, mari kita perjelas, tidak semua tamu bisa diterima dan tidak semua orang membawa kedamaian di rumah Anda. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda 7 hal yang perlu Anda ingat untuk mengetahui siapa saja yang harus Anda hindari demi kebaikan Anda sendiri pada tahap kehidupan Anda, untuk melindungi ketenangan pikiran, kebahagiaan, dan kesehatan emosional Anda. Karena hal terburuk yang dapat kamu lakukan pada dirimu sendiri adalah terus-menerus membawa-bawa orang yang beracun. Jadi bukalah matamu, dengarkan baik-baik dan bersiaplah untuk membuat keputusan yang mungkin tidak nyaman, tapi sangat diperlukan. Karena percayalah, apa yang hilang itu tidak dibutuhkan dan kedamaian Anda lebih berharga dari apapun. Mari kita turun ke poin nomor 1 dan ini adalah sebuah refleksi tentang nilai waktu dan hubungan. Lihatlah, hidup tidak menunggu dan seiring bertambahnya usia, waktu menjadi sebuah kemewahan yang tidak bisa Anda sia-siakan. Berapa kali Anda mendapati diri Anda menunggu telepon dari anak laki-laki atau perempuan Anda, hanya untuk meminta mereka menelepon Anda ketika mereka membutuhkan sesuatu? Mungkin mereka meminta uang atau meminta bantuan, tetapi ketika Anda membutuhkan bantuan, ketika Anda merasa kesepian, di manakah mereka? Bukan panggilan untuk mengetahui keadaan Anda, bukan tanda kepedulian. Itu, saudara, tidak memiliki nama. Kekosongan itu, perasaan dimanfaatkan, yang menghabiskan Anda dan tidak memberikan apa-apa sebagai balasannya. Apakah Anda benar-benar layak mendapatkan ini? Atau mungkin Anda memiliki saudara laki-laki atau perempuan yang masih membawa dendam lama, luka masa kecil yang tidak pernah sembuh. Setiap percakapan, setiap pertemuan menguras emosi. Dia mengkritik Anda tanpa ampun, mengingatkan Anda akan kegagalan Anda, membuat Anda merasa belum melakukan cukup banyak hal. Dan yang terburuk, Anda mentolerirnya karena ini adalah keluarga. Namun, darah tidak membenarkan pelecehan. Anda tidak perlu memikul tanggung jawab untuk mempertahankan hubungan yang hanya menyakiti Anda. Jika setiap kali Anda berbicara dengan orang tersebut, Anda merasa sakit di perut Anda, mengapa Anda masih berada di sana? Dan jangan lupakan pasangan Anda. Orang yang seharusnya menjadi pendukung Anda, tempat berlindung Anda, pasangan hidup Anda. Namun sebaliknya, dia memperlakukan Anda seperti beban, mengabaikan Anda, mengolok-olok impian Anda, membuat Anda merasa tidak berharga. Apakah Anda benar-benar pantas bersama seseorang yang tidak menghargai Anda, yang membuat Anda tidak bersemangat, yang merampas kekuatan Anda untuk terus maju? Sudah waktunya untuk bangun. Anda tidak lagi punya waktu untuk menunggu perubahan yang tidak akan pernah datang. Yang benar adalah ini. Pada tahap kehidupan ini, tidak semua hubungan itu sepadan. Jangan buang energi Anda untuk orang-orang yang hanya mengurangi Anda, yang tidak menambah Anda, yang melemahkan Anda. Karena hidup Anda adalah milik Anda sendiri, bukan milik orang lain. Dan apa yang merenggut kedamaian Anda tidak pantas ada dalam hidup Anda. Pikirkanlah seperti ini. Jika orang itu menghilang besok, apakah Anda akan benar-benar merindukannya? Jika jawabannya tidak, maka Anda sudah memiliki jawabannya. Jangan tinggal di sana karena kebiasaan, karena takut sendirian. Itu seperti menutup mata sementara segala sesuatu di sekeliling Anda berantakan. Tidak, tidak seperti itu. Anda tidak pantas dibebani dengan hubungan yang merenggut kedamaian yang Anda miliki.
Saatnya untuk menutup hubungan yang tidak lagi memberi Anda apapun, dan mulai mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang benar-benar berarti. Karena pada tahap ini, hal-hal yang baik akan datang ketika Anda melepaskan yang buruk. Jangan menunggu lebih lama lagi. Belajarlah untuk mengatakan cukup. Inilah saatnya untuk menempatkan kebutuhan Anda, kesejahteraan Anda, di atas segalanya. Jangan lagi hidup dengan menunggu-nunggu orang lain. Pernahkah Anda menyadari bahwa, seiring berjalannya waktu, orang-orang yang biasanya ada di sisi Anda, orang-orang yang Anda sebut sebagai teman seumur hidup, kini telah tiada? Dan tidak, saya tidak sedang membicarakan tentang kematian. Saya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, yaitu keterasingan yang alami. Persahabatan yang tampak begitu kuat, yang Anda pikir akan bertahan selamanya, perlahan-lahan memudar. Sangat mungkin bahwa hubungan yang Anda miliki sekarang lebih tenang. Mungkin Anda berkumpul dengan sekelompok orang seusia Anda untuk bermain kartu, berbicara tentang kehidupan, menari, bepergian. Dan ini sempurna. Kadang-kadang orang tampaknya melupakan Anda dan Anda merasa bahwa dunia menjauh dari Anda. Tapi dengarkan saya, ini bukan akhir dari dunia. Ini bukan tragedi. Ini bukan akhir dari kisah Anda. Ini hanyalah kehidupan. Persahabatan berubah, atau menghilang dan tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang hal itu. Orang-orang datang dan pergi dan tidak ada yang salah dengan itu. Pada usia 60, 70 atau 80 tahun, tidak ada gunanya lagi memperjuangkan hubungan yang tidak lagi memberikan kontribusi apapun. Apa gunanya mempertahankan seseorang yang hanya menguras energi Anda, yang tidak lagi memberi manfaat bagi Anda? Ada satu titik di mana Anda harus jujur pada diri sendiri. Jika sebuah persahabatan tidak memberi Anda kedamaian, tidak membuat Anda merasa nyaman, inilah saatnya untuk melepaskannya. Memang menyakitkan, tentu saja, tapi kenyataannya tidak semua hubungan dimaksudkan untuk bertahan seumur hidup. Orang-orang berubah dan begitu juga Anda. Mungkin Anda tidak lagi memiliki minat atau nilai yang sama. Percakapan yang biasanya membuat Anda terjaga hingga dini hari kini terasa hampa. Dan tidak apa-apa, Anda tidak perlu bertahan dalam suatu hubungan hanya karena nostalgia atau takut sendirian. Dan saya akan memberi Anda pelajaran berharga. Hargailah persahabatan dan keluarga yang masih ada. Orang-orang yang tetap berada di sisi Anda, terlepas dari waktu atau jarak, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berarti. Persahabatan yang tulus dan otentik itulah yang memberi nilai pada hidup Anda. Karena pada tahap ini Anda tidak lagi mencari kuantitas, tapi kualitas. Ini bukan lagi tentang memiliki daftar teman, tetapi tentang memiliki beberapa orang yang benar-benar memahami Anda, yang menghargai Anda dan yang terpenting, menghormati Anda. Selama bertahun-tahun, Anda belajar bahwa orang-orang yang benar-benar berarti adalah mereka yang tidak pergi. Mereka yang menerima Anda apa adanya, yang tidak menghakimi Anda, yang tidak mencari Anda untuk membantu Anda atau bersaing, tetapi untuk berbagi momen, tawa, dan bahkan keheningan yang nyaman. Itulah persahabatan sejati. Dan meskipun pada awalnya mungkin tampak kejam, inilah saatnya untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi berguna, untuk memberi jalan bagi apa yang benar-benar penting. Hubungan yang tulus, mendalam dan saling menghormati. Jadi, lain kali ketika seseorang meninggalkan Anda, jangan anggap itu sebagai sebuah kegagalan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalan mereka sendiri dan Anda memiliki jalan Anda sendiri. Yang harus Anda lakukan adalah memastikan bahwa, pada akhirnya, Anda hanya dikelilingi oleh orang-orang yang membuat Anda merasa nyaman. Nomor 3. Pentingnya introspeksi dan kesejahteraan pribadi. Pada titik ini dalam hidup, ketika Anda memasuki usia 60-an, 70-an, atau 80-an, akan tiba saatnya Anda bertanya pada diri sendiri, bagaimana sekarang? Anda telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk merawat orang lain, anak-anak, pasangan, saudara, teman, dan selalu mendahulukan kebutuhan mereka daripada kebutuhan Anda. Namun, mari kita perjelas, hal ini tidak bisa terus berlanjut seperti itu. Tidak ketika waktu Anda lebih berharga dari sebelumnya. Kebodohan yang tak termaafkan jika Anda terus mengabaikan diri sendiri. Ini adalah waktunya untuk melihat ke dalam, berhenti dan mendengarkan diri Anda sendiri. Karena, ayolah, sudah berapa kali Anda menelan keinginan Anda untuk beristirahat agar terlihat baik dengan orang lain? Sudah berapa kali Anda mengatakan ya ketika di dalam diri Anda berteriak tidak? Sebuah kesalahan yang akan menghantui Anda selamanya jika Anda tidak memperbaikinya sekarang. Bayangkan adegan ini. Seseorang menelepon Anda, meminta bantuan Anda,
mengundang Anda ke sebuah pertemuan yang tidak Anda minati, tapi Anda tetap pergi. Dan ketika Anda berada di sana, dikelilingi oleh kebisingan, percakapan kosong, dan orang-orang yang bahkan tidak peduli dengan Anda mulai berpikir, apa yang sedang saya lakukan di sini? Pada usia ini, ketenangan sangat berharga. Jika ada sesuatu yang tidak membuat Anda tenang, inilah saatnya untuk melepaskannya. Mengapa membebani diri Anda dengan komitmen yang hanya menguras energi Anda? Hal itu seharusnya tidak pernah terjadi. Yang benar-benar Anda butuhkan adalah memprioritaskan diri Anda sendiri, mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Karena tidak, ini bukan keegoisan, ini adalah cinta diri, ini adalah merawat diri sendiri, menghormati diri sendiri dan mengutamakan kebutuhan Anda untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Dan jika Anda tidak melakukannya, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Pikirkanlah, ada begitu banyak hal yang bisa Anda nikmati daripada terjebak dalam komitmen yang tidak ada artinya. Tapi inilah masalahnya. Banyak yang merasa bahwa menikmati kesendirian berarti menyendiri. Sebuah kesalahan besar, karena menyendiri tidak sama dengan kesepian. Kenyataannya memang tidak nyaman, tapi perlu. Ada orang yang akan mengatakan kepada Anda bahwa Anda harus lebih banyak keluar, memiliki kehidupan sosial atau tidak mengisolasi diri Anda sendiri, seolah-olah menikmati ruang Anda adalah hal yang buruk. Bahkan dalam mimpi terburuk sekalipun, Anda tidak boleh mempercayai hal itu. Ruang Anda adalah milik Anda dan mempertahankannya adalah sebuah tindakan keberanian. Jadi bukalah mata Anda. Anda tidak perlu mengisi diri Anda dengan kebisingan untuk merasa hidup. Kedamaian Anda lebih berharga dari apapun dan Anda tidak perlu menjelaskan kepada siapapun mengapa Anda memilih untuk menjaga diri sendiri. Ingatlah hal ini, mengatakan cukup bukanlah kehilangan siapapun, melainkan menemukan diri Anda sendiri. Jangan mengemis perhatian atau persahabatan, ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan yang Anda rasakan saat Anda berdamai dengan diri sendiri tidak ternilai harganya. Dan itu adalah hadiah yang layak Anda berikan kepada diri Anda sendiri setiap hari. Dengarkan baik-baik. Jika apapun yang telah saya sebutkan sejauh ini beresonansi dengan Anda atau seseorang yang dekat dengan Anda, tunggu sampai Anda mendengar semua yang terjadi setelahnya. Ini akan membuka mata Anda. Tapi pertama-tama, jika Anda sudah sampai sejauh ini, tinggalkan saya komentar dari tempat Anda menonton video ini. Saya mendorong Anda untuk berlangganan jika Anda belum menjadi bagian dari komunitas kami dan memberikan komentar. Itu sangat penting bagi saya. Jangan lupa, jeda sejenak videonya dan berikan komentar Anda dari tempat Anda melihat saya. Jadi sekarang, mari kita lanjutkan ke poin nomor 3. Yaitu menerima perubahan dan menetapkan batasan. Anda tidak bisa terus berpura-pura bahwa Anda memiliki energi yang sama, kesabaran yang sama, atau mimpi yang sama seperti 30 tahun yang lalu, karena Anda tidak memiliki energi yang sama dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Yang menjadi masalah adalah terus membawa hal-hal dan orang-orang yang tidak lagi memiliki tempat pada tahap kehidupan Anda saat ini. Berapa banyak lagi sakit kepala yang akan Anda alami karena Anda tidak ingin melepaskan apa yang sudah tidak berfungsi lagi. Bayangkan Anda menyeret sebuah koper tua yang penuh dengan barang-barang yang sudah tidak Anda gunakan lagi, tapi Anda tetap membawanya hanya karena suatu hari barang-barang itu memiliki arti penting bagi Anda, dan Anda tahu apa yang terjadi? Koper itu akan menjadi semakin berat, punggung Anda sakit, kaki Anda pegal, dan yang terburuk adalah tidak ada satupun barang di dalamnya yang benar-benar Anda butuhkan. Begitu juga dengan banyak hubungan dan komitmen yang terus Anda pertahankan. Beban mati yang menghancurkan hidup Anda. Lepaskan koper itu untuk selamanya. Karena ini adalah kebenaran yang sulit. Tidak semua orang yang pernah bersama Anda di masa lalu layak untuk bersama Anda di masa depan. Beberapa teman terjebak, beberapa pasangan tidak lagi memiliki nilai yang sama dengan Anda, beberapa anggota keluarga hanya muncul ketika mereka membutuhkan sesuatu. Dan bagaimana dengan Anda? Anda masih membawa semua itu seperti keledai. Cukup sudah. Anda memiliki hak untuk mengatakan tidak untuk pergi keluar saat Anda tidak ingin, tidak untuk kunjungan yang membuat Anda lelah, tidak untuk percakapan yang hanya membuat Anda merasa tidak enak, karena orang-orang yang benar-benar mencintai Anda tidak akan menuntut apapun yang menyakiti Anda. Dan mereka yang melakukannya, biarkan mereka kembali ke tempat asalnya. Sekarang dengarkan ini. Jangan berharap anak yang tidak tahu berterima kasih itu tiba-tiba menjadi penyayang. Jangan berpikir bahwa persahabatan yang selalu membuat Anda merasa lebih rendah sekarang akan menghargai Anda. Jangan buang waktu lagi untuk memimpikan apa yang seharusnya terjadi. Hidup bukan lagi tentang memiliki banyak teman atau semua orang menyukai Anda. Ini tentang merasa damai dengan beberapa orang yang benar-benar berharga. Apa gunanya rumah yang penuh dengan orang jika Anda merasa kesepian?
Lebih baik sedikit, tapi yang baik. Dan inilah bagian yang paling penting. Anda tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Jika Anda memutuskan untuk menjauh dari seseorang atau berhenti menjawab pesan, itu adalah keputusan Anda. Anda tidak perlu memberikan alasan, karena menjaga diri sendiri bukanlah keegoisan, melainkan kelangsungan hidup. Ingatlah ini. Kualitas selalu lebih baik daripada kuantitas. Dan pada tahap kehidupan Anda saat ini, satu-satunya hal yang penting adalah mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang akan menambah diri Anda, bukan menghambat. Anda tidak berada di sini untuk membawa beban orang lain. Jadi tutuplah pintu untuk apa yang tidak lagi berguna bagi Anda dan bukalah diri Anda untuk kedamaian yang benar-benar layak Anda dapatkan. Nomor 4. Kekuatan kesendirian dan koneksi diri. Pada tahap kehidupan ini, lebih dari satu dari kita pernah merasa sedikit kesepian. Dan sebenarnya, tidak ada yang salah dengan hal itu. Banyak orang takut akan kesepian, mengasosiasikannya dengan pengabaian, dengan kesedihan, dengan perasaan dilupakan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kesepian bisa menjadi sekutu terbesar Anda. Pernahkah Anda menyadari bahwa semakin banyak waktu yang Anda habiskan sendirian, semakin Anda menemukan diri Anda sendiri? Tidak, saya tidak menyuruh Anda untuk menyendiri dan menangisi apa yang telah hilang dari Anda. Saya mengatakan bahwa kesepian tidak harus menjadi hukuman. Kesepian adalah sebuah anugerah yang memberikan Anda ruang dan waktu untuk mendengarkan diri sendiri, untuk terhubung kembali dengan diri Anda sendiri. Jika Anda berpikir bahwa Anda membutuhkan seseorang setiap saat untuk menjadi bahagia, inilah saatnya untuk membuka mata Anda. Apakah Anda menyadari apa yang telah Anda lakukan selama ini? Apakah Anda telah mencari di luar diri Anda sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan yang selalu ada di dalam diri Anda? Anda tidak membutuhkan siapapun untuk membuat Anda merasa lengkap. Siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa berada bersama orang lain akan memberi Anda kedamaian? Anda mungkin akan mendapatkan lebih banyak kedamaian di hari yang tenang di rumah, sendirian, membaca buku yang bagus atau mendengarkan radio, daripada di sore hari yang penuh dengan orang-orang yang tidak memberikan apa-apa bagi Anda. Saya mengatakan ini dengan sangat jelas. Jika Anda tidak belajar untuk menikmati kebersamaan dengan diri Anda sendiri, jika Anda terus bergantung pada orang lain untuk menemukan makna, Anda akan terus membuang-buang waktu. Dan percayalah, Anda tidak punya waktu luang. Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa kursi kosong di ruang tamu Anda, meja yang hanya untuk Anda sendiri, bisa menjadi teman terbaik? Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana perasaan Anda terhadap diri Anda sendiri, bukan terhadap orang lain. Jangan buang waktu untuk mencari apa yang hanya bisa Anda temukan di dalam diri Anda sendiri. Menikmati saat ini tidaklah sulit. Anda tidak perlu menunggu peristiwa besar untuk merasa puas. Momen-momen kecil setiap hari itulah yang membuat perbedaan. Ingat secangkir kopi di pagi hari, suara burung-burung di luar, sinar matahari yang masuk melalui jendela? Kenikmatan-kenikmatan kecil itu adalah kehidupan. Masalahnya adalah Anda menghabiskan waktu Anda untuk mencari hal-hal yang lebih besar, padahal apa yang sudah Anda miliki sudah cukup untuk membuat Anda bahagia. Sekarang, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang Anda cintai. Yang saya minta Anda lakukan adalah tidak menggantungkan kebahagiaan Anda pada orang lain. Jangan jadikan diri Anda sebagai tawanan dari kebutuhan konstan untuk berada di perusahaan orang lain untuk merasa nyaman. Jadikan waktu Anda sendirian sebagai kesempatan emas untuk terhubung kembali dengan diri Anda sendiri, menjadi diri Anda sendiri, untuk menikmati diri Anda sendiri. Kedamaian batin adalah kemewahan yang hanya bisa Anda raih. Jadi, mulailah hari ini. Berhentilah bertahan dalam kesepian dan mulailah hidup di dalamnya. Nomor 6. Kerentanan dan kepercayaan dalam hubungan. Ketika Anda masih muda, Anda diajari untuk menyembunyikan kelemahan Anda, hanya menunjukkan apa yang benar, apa yang sempurna. Anda diberitahu untuk tidak menunjukkan rasa takut, untuk selalu tampil kuat dan percaya diri. Namun ada saatnya, dan saat itu adalah ketika Anda melewati usia 70-an, 80-an, Anda menyadari sesuatu yang mendasar. Apa yang benar-benar menghubungkan Anda dengan orang lain bukanlah kekuatan Anda, tetapi kerentanan Anda. Pikirkanlah hal ini sejenak. Berapa kali Anda takut untuk menunjukkan keterbatasan Anda? Berapa kali Anda memendam kekhawatiran Anda agar orang lain tidak melihat Anda sebagai orang yang lemah? Tapi saya akan jujur pada Anda. Menjadi rentan tidak membuat Anda lemah, justru membuat Anda menjadi lebih manusiawi. Dan kerentanan itulah yang dapat menciptakan hubungan yang nyata dan tulus, hubungan yang benar-benar berarti.
Mungkin pada titik ini dalam hidup Anda, dengan tahun-tahun dan pengalaman yang Anda miliki, Anda telah menyadari betapa pentingnya bersikap jujur kepada orang lain. Mengatakan, "Saya takut" atau "Saya tidak bisa melakukan apa yang biasa saya lakukan," tidak membuat Anda menjadi kurang berharga, justru membuat Anda menjadi lebih otentik. Orang-orang di sekitar Anda, baik itu keluarga, teman, atau pasangan Anda, tidak ingin melihat tampilan kesempurnaan, mereka ingin melihat orang yang sebenarnya, dengan ketakutan, ketidakamanan, dan kisah-kisah yang bisa diceritakan. Jika Anda tidak jujur tentang bagaimana perasaan Anda yang sebenarnya, lalu bagaimana Anda bisa membangun hubungan yang benar-benar memelihara Anda? Dan inilah kebenaran yang sebenarnya. Cinta sejati, persahabatan sejati, tumbuh melalui kepercayaan. Dan kepercayaan tidak dibangun hanya dengan menunjukkan apa yang benar, apa yang berkilau, apa yang sempurna. Kepercayaan dibangun melalui kerentanan. Ketika Anda dapat membuka hati Anda, berbagi cerita Anda, menunjukkan bekas luka Anda, saat itulah Anda memberi diri Anda kesempatan untuk dipahami secara mendalam. Saat itulah hubungan itu menjadi nyata, karena sekarang orang lain tahu siapa Anda sebenarnya. Di akhir kehidupan, apa yang paling Anda hargai? Hubungan yang dangkal atau hubungan di mana Anda bisa menjadi diri Anda sendiri, tanpa topeng? Kerentanan, meskipun sulit untuk diterima pada awalnya, akan membebaskan Anda. Yang paling penting, hal ini memungkinkan Anda untuk berhenti menyembunyikan ketidaksempurnaan Anda. Karena, mari kita akui saja, kita semua memiliki ketidaksempurnaan. Kita semua pernah melakukan kesalahan, kita semua pernah mengalami saat-saat lemah. Menerima hal itu, baik pada diri Anda sendiri maupun orang lain, adalah hal yang memungkinkan Anda untuk hidup dengan tenang. Dan disinilah pelajaran yang sangat penting. Dengan menerima keterbatasan Anda, ketakutan Anda dan kegagalan Anda benar-benar mulai membangun kedamaian batin. Anda tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Anda tidak harus memiliki semua jawaban. Anda tidak harus menjadi pahlawan super. Apa yang benar-benar membuat Anda menjadi diri Anda sendiri, dan apa yang benar-benar memperkuat hubungan Anda, adalah kenyataan bahwa Anda tulus dan rentan. Karena tidak ada yang mencintai Anda dengan berpura-pura. Mereka mencintai Anda apa adanya. Jadi, pada titik ini dalam hidup, inilah saatnya untuk melepaskan kebutuhan palsu untuk menjadi kuat sepanjang waktu. Mengapa? Karena sekarang Anda tahu apa yang benar-benar penting. Hubungan yang sesungguhnya, kedamaian batin dan kemampuan untuk berbagi hidup Anda apa adanya, tanpa menyembunyikan apapun. Dan itulah kekuatan sejati. Nomor 7. Memprioritaskan perawatan diri. Anda mencapai tahap dalam hidup di mana Anda mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Tubuh Anda tidak seperti dulu lagi. Dan itu tidak apa-apa. Anda tidak bisa lagi mengabaikan apa yang dikatakan tubuh Anda. Tapi inilah kuncinya. Merawat diri sendiri bukan hanya soal berolahraga atau makan dengan benar. Merawat diri sendiri adalah tindakan mencintai diri sendiri yang jauh melampaui fisik. Ini adalah tentang belajar untuk menempatkan kesehatan Anda di atas segalanya. Selama bertahun-tahun, Anda sering menempatkan diri Anda di belakang, bukan? Sepanjang hidup, ada keluarga terlebih dahulu, lalu pekerjaan, dan kemudian, di penghujung hari, ada Anda. Namun sekarang, jika ada satu hal yang telah Anda pelajari, yaitu bahwa waktu tidak lagi sama. Begitu juga dengan kekuatan Anda. Dan saya tidak hanya berbicara tentang kekuatan fisik Anda, tetapi juga kekuatan emosional Anda. Jika Anda tidak menjaga diri sendiri, jika Anda tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri, maka Anda berisiko kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian Anda. Pikirkan sejenak, berapa kali Anda mengesampingkan kesehatan Anda untuk membantu orang lain atau memenuhi komitmen yang tidak perlu? Berapa kali Anda lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tapi juga tentang bersikap baik pada diri Anda sendiri? Inilah saatnya untuk mengubah mentalitas tersebut. Saatnya untuk mengatakan cukup sudah cukup. Perawatan diri kini menjadi sebuah kebutuhan, bukan kemewahan. Sekarang, setelah hari-hari terasa melambat, ini adalah waktu yang tepat untuk meluangkan waktu untuk diri Anda sendiri. Ini bukan hanya tentang beristirahat secara fisik, tetapi juga tentang beristirahat secara mental dan spiritual. Ini adalah waktu untuk belajar mengatakan tidak pada tekanan eksternal dan belajar untuk mengatakan ya pada ketenangan pikiran Anda. Ini adalah waktu untuk menciptakan ruang dalam hidup Anda di mana tidak ada kebisingan, di mana tidak ada tuntutan, di mana Anda bisa menjadi diri Anda sendiri dan bernapas. Karena pada akhirnya,
Satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki adalah kesejahteraan Anda. Dan tahukah Anda, tidak ada yang lebih berharga dari itu. Hal-hal kecillah yang paling berarti. Terkadang perawatan terbaik adalah sesederhana membaca buku yang bagus dalam keheningan, menikmati secangkir teh di teras tanpa diganggu, atau berjalan-jalan di taman dengan waktu untuk berpikir, merenungkan semua yang telah Anda alami. Jeda-jeda kecil itu, saat-saat tenang itu, adalah hadiah nyata yang bisa Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Karena jika Anda tidak merawat diri sendiri, siapa lagi? Inilah saatnya untuk menjadikan kesehatan fisik, mental, dan emosional Anda sebagai prioritas. Inilah saatnya untuk memahami bahwa merawat diri sendiri bukan hanya tentang menghindari penyakit atau rasa sakit, tetapi juga tentang menyehatkan jiwa dan pikiran Anda. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah Anda alami, beristirahat tanpa rasa bersalah, berdamai dengan diri Anda dan apa yang telah Anda lakukan. Ini adalah tindakan mencintai diri sendiri yang tidak boleh Anda hentikan. Perawatan diri pada usia ini sama pentingnya dengan bernapas. Dan jika Anda tidak melakukannya, Anda berisiko kehilangan diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang tersisa, yang tidak sedikit. Jadi, pada titik ini dalam hidup, tindakan keberanian terbesar yang bisa Anda lakukan adalah merawat diri Anda semaksimal mungkin. Karena, pada akhirnya, jika Anda tidak mengutamakan diri Anda sendiri, siapa lagi? Kesimpulannya, cukup sudah membiarkan orang-orang beracun mencuri hidup Anda. Saatnya menghadapi kenyataan pahit. Jika Anda terus membiarkan orang-orang yang hanya memanfaatkan dan melemahkan Anda untuk tetap berada di jalan Anda tidak akan pernah merasakan kedamaian yang layak Anda dapatkan. Tidak ada lagi ruang untuk telepon yang hanya datang ketika mereka membutuhkan sesuatu, untuk kata-kata menyakitkan dari anggota keluarga yang tidak menyembuhkan luka lama, atau pasangan yang memperlakukan Anda seperti beban. Inilah saatnya untuk menghentikan segala sesuatu yang menghalangi Anda untuk menjalani hidup sepenuhnya. Bayangkan setiap hubungan negatif adalah batu bata kotor di rumah yang telah Anda bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Apakah Anda akan membiarkan batu bata itu tetap menjadi bagian dari rumah Anda? Tidak. Setiap saat yang Anda buang untuk orang-orang yang menguras tenaga Anda adalah pukulan langsung terhadap martabat dan kebahagiaan Anda. Gunakan hati nurani. Anda tidak pantas merasa dimanfaatkan, diremehkan atau diabaikan, apalagi harus menanggung beban hubungan yang menyakiti Anda. Pesannya sederhana dan brutal. Waktu Anda sangat berharga dan kedamaian Anda tak tergantikan. Jangan terus menyeret beban yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda. Jangan terjebak dalam keterikatan yang hanya membuat Anda kosong. Inilah saatnya untuk melepaskan, untuk mengatakan cukup tanpa ragu-ragu, untuk menutup pintu yang mengarah pada rasa sakit dan membuka ruang bagi mereka yang benar-benar menghargai dan mencintai Anda. Jika seseorang dalam hidup Anda menguras energi Anda, jika setiap percakapan dengan orang tersebut berakhir dengan perut Anda terasa sesak, maka inilah saatnya untuk pergi. Perubahan memang menyakitkan, tetapi tetap sama akan lebih menyakitkan. Berhentilah percaya bahwa Anda dipaksa untuk menjalin hubungan karena kebiasaan atau takut kesepian. Kesepian bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah kesempatan untuk terhubung kembali dengan diri Anda sendiri, untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda dan mulai mengurus apa yang paling penting. Jangan biarkan nostalgia atau rasa bersalah menjebak Anda. Pada tahap ini, satu-satunya hal yang penting adalah hidup secara otentik dikelilingi oleh orang-orang yang menambah diri Anda dan membuat Anda merasa nyaman. Kebenarannya mengejutkan dan sederhana. Jika orang-orang beracun itu menghilang besok, apakah itu akan benar-benar menyakitkan? Jika jawabannya tidak, maka Anda tahu apa yang harus dilakukan. Inilah saatnya untuk melepaskan diri dari apa yang menyakiti Anda, untuk mendapatkan kembali hak Anda untuk bahagia dan mengabdikan diri pada diri Anda sendiri tanpa alasan. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan pada hubungan yang tidak layak mendapatkan sedetik pun waktu Anda. Sadarlah dan tetapkan batasan sekarang. Ketenangan pikiran dan kebahagiaan Anda dipertaruhkan dan hanya Anda yang bisa memutuskan untuk membebaskan diri Anda dari apa yang menyeret Anda ke bawah. Kita sudah sampai pada titik akhir. Saya sangat berharap tips-tips ini akan membantu Anda pada tahap kehidupan Anda saat ini. Saya ingin tahu pendapat Anda tentang semua yang dibahas dalam video. Saya ingin mendengar suara Anda. Apakah Anda pernah mengalami hal-hal yang kami sebutkan hari ini? Dan apakah Anda sudah melakukan sesuatu untuk mengubahnya? Tinggalkan komentar di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar tentang pengalaman Anda dan pendapat Anda tentang hal tersebut. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.